Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Al Ustadz Kiai Dr. Ahmad Sarwat, LCMA dan teman-teman semua serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan rahmatnya lah kita bisa berkumpul dan bisa hadir di kajian Tholibul Ilmi 385 alumni SMA 3 Angkatan 385 dalam keadaan sehat walafiat, dan salawat dan salam tetap curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliaulah yang membawa agama Islam dengan penuh pengorbanan dan perjuangan. Islamlah sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pegang erat sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini alhamdulillah majelis kita akan diisi kembali oleh Al Ustadz Kiai Dr. Ahmad Sarwat LCMA. Beliau adalah seorang dai dan ulama muslim yang sekarang menjadi Kota Darul Ulum Al Islamiyah DU Center dan juga direktur dari Rumah Fikih Indonesia. Al Ustadz menyelesaikan master dan doktornya di PTI dalam bidang ilmu Al-Quran, tafsir, dan hadis. Adapun judul pada hari ini adalah Fikih Ramadan. Ilmu fikih adalah ilmu yang digunakan untuk mendedukasikan hukum-hukum Allah dalam semua aspek kehidupan melalui berbagai perangkat yang di dalamnya seperti usul fikih, maqasid syariah, ijma, dan qiyas. Dan ilmu fikih dalam sejarahnya telah berhasil untuk membantu umat Islam menjadi peradaban yang maju, wasaton, dan aktif dalam memajukan masalah manusia. Bulan Ramadan sendiri memiliki fikih yang sangat spesifik yang mana merujuk pada hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan seperti puasa, zakat fitrah, itikaf, dan lain-lain. Juga doa kita berpuasa, juga kapan kita untuk berbuka puasanya, dan juga doa-doa yang lainnya. Dengan memahami fikih Ramadan, umat muslim dapat memastikan bahwa ibadah yang mereka lakukan selama bulan suci Ramadan berjalan dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ilmu fikih Ramadan ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk ibadah kita di bulan ini. Untuk penjelasan lengkapnya, mari kita dengarkan siaran rohani dari Al Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Sarwat LCMA. Kita kupas tuntas tentang fikih Ramadan. Kepada Al Ustadz, kita persilakan dengan salam hormat. Ya, terima kasih banyak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring pula salawat serta salam, mari sama-sama juga kita haturkan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disampaikan, mari kita mendengarkan bimbingan rohani. Sebenarnya kajian fikih itu agak berbeda jauh gitu dengan istilah bimbingan rohani. Karena kalau rohani kan masalah ya ruhiyah gitu ya. Tapi kalau fikih itu kebalikannya, dia malah logika. Logika. Maka kalau kita belajar fikih itu kita belajar logika. Maka saya merasa cocok banget ketika dulu lulus dari SMA 3, saya 388. Ini kan acaranya acara 385 ya. Jadi saya adik kelas gitu. Dan saya jurusannya tuh A1, fisika. Jadi ya sempat belajar lah Dmitri Mendeleev dengan susunan berkalanya, tabel periode unsur-unsur di dalam ilmu kimia gitu ya. Yang logika-logika lah A1 gitu loh, ya fisika. Nah, ketika saya lanjut kuliah Fakultas Syariah, yang mana dalam ini berarti itu kan ilmu fikih gitu ya. Wah, itu ternyata isinya logika semua gitu. Apalagi kalau sudah masuk yang tadi itu ilmu yang disebut lagi namanya usul fikih. Itu sangat matematika banget gitu usul fikih itu. Jadi tantangannya emang agak berat nih. Biasanya para ustadz itu kalau bicara tentang agama
Ya pokoknya gimana, Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah, gitu aja. Apa yang ada di Quran secara harfiah, ya itulah yang kita kerjain. Apa bagaimana bunyi hadis secara tekstual, ya itulah yang kita pakai. Itu kan biasanya. Nah justru semua itu malah jungkir balik ketika kita bicara tentang fikih. Kenapa? Justru fikih itu logika semua. Sumbernya sama, sumbernya Quran, sumbernya sunnah, ya atau hadis gitu ya, sumber. Tapi kedua sumber itu diolah. Ya seperti kita punya sumber utama kekayaan alam, misalnya minyak bumi. Minyak bumi yang ada di dalam bumi itu kan nggak bisa digunakan ya. Masih hitam gitu, bercampur dengan air, lumpur, dan macam-macam lah gitu. Nah itu harus diolah di sebuah apa namanya pabrik minyak lah gitu ya, penghilangan minyak atau apa gitu kan. Nah agar bisa masuk ke itu, ke pelumpang. Nah itu hasilnya kemudian baru bisa masuk ke tangki mobil kita gitu. Prosesnya itu dari minyak mentah gitu istilahnya menjadi minyak yang udah matang, itu ada proses gitu kan. Nah begitu juga hukum-hukum yang sumbernya dari Quran. Quran itu sumber hukum, tapi bukan hukumnya itu sendiri gitu. Dia masih harus diproses dulu, nggak bisa ujuk-ujuk ini ada masalah, ini ada ayat langsung pakai gitu, celek, nggak bisa. Salah, keliru dan menyesatkan. Nah, yang jadi problematika itu adalah gini, banyak orang punya semangat agama tinggi, lalu dia tahu kan, wah sumber agama Islam itu dari Quran, maka apa-apa pakai Quran, apa-apa pakai hadis. Cuman dia tidak punya proses itu. Jadi ibarat kata dia punya mobil, ya, itu tangki bensinnya tuh dia nggak ngisi di pom bensin, dia ngisi langsung dari kapal tanker. Kapal tanker tuh isinya minyak mentah gitu yang masih hitam itu. Itu langsung masukin ke dalam mesinnya dia. Kagak bunyi, mesinnya rusak yang ada, ya kan? Karena itu masih bercampur dengan banyak hal gitu. Belum mengalami proses, ya kan diproses dulu yang panjang gitu. Dan prosesnya itu nggak bisa kita kerjakan secara mandiri gitu, enggak. Kalau bisa dikerjakan mandiri dari dulu kita udah jadi negara kaya itu seperti yang digambarkan oleh Kus Plus, ya kan? Kus Plus itu kan bikin lagu tuh tongkat kayu dan batu jadi tanaman gitu. Apa tuh sebelumnya lagi bukan lautan hanya kolam susu gitu. Maksudnya laut kita ini berpotensi besar untuk menjadi sumber kekayaan, itu benar, nggak salah. Cuman jadi itu kan apa ungkapan syair gitu ya. Wah laut kita itu adalah seperti kolam susu loh. Nah dia pikir tuh kolam susu beneran gitu, langsung diminum ya sakit perut gitu. Nah begitu juga Quran dan hadis itu ungkapannya sih bagus. Itulah undang-undang kita gitu ya. Wal Qur'anu dusturuna. Quran itu adalah undang-undang kita gitu. Terus main colokin aja begitu. Iya nggak bisa, nggak bisa. Kenapa? Ya karena itu induk, ibarat kata kita rumah belum ada aliran listriknya. Langsung kita beli kabel sepanjang 2 kilo, colokin ke induk yang sutet gitu. Setrum, meledak. Ya tetap harus ada alurnya gitu, nggak ujuk-ujuk langsung nyolokin gitu. Tidak sesederhana itu menggunakan Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kita suka mensimplifikasi masalah gitu. Kan udah ada Quran, kan udah ada hadis. Terus apa? Kan Rasulullah mewariskan kepada kita dua perkara. Selama kita berpegang pada keduanya, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Gitu kan? Oh iya, itu hadis bener banget gitu. Tapi juga bukan berarti kemudian langsung Qur'annya kita pakai, hadisnya kita pakai apa adanya bermodalkan terjemahan. Salah, keliru, nggak benar gitu. Kenapa saya bilang salah, keliru, dan nggak benar? Ya karena terjemahan di dalam Al-Quran tuh banyak banyak masalahnya. Karena banyak istilah-istilah di dalam Al-Quran yang kadang-kadang kita nggak nyambung atau nggak digunakan di dalam istilah zaman kita.
tapi digunakan di zaman Nabi, gitu ya, atau kebalikannya, istilah itu ada di zaman kita, tapi di zaman Nabi nggak ada. Jadi menyebutnya tuh beda gitu. Saya kasih contoh yang simpel karena kita lagi ngomongin fikih Ramadan. Di bulan Ramadan ini kan kita mengerjakan sholat tarawih ya. Kita ngomong tarawih dulu deh. Coba cari kata tarawih di dalam Al-Quran. Simpel nih, sekarang banyak nih aplikasi Al-Quran kan. Ketik deh, tarawih gitu. Ada nggak di dalam Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada loh kata tarawih di Quran. Padahal kita umat Islam seluruh dunia ini pada tarawih tiap malam gitu. Nah, pertanyaannya kan jadi gini, kalau Quran saja nggak pernah nyebut tarawih, berarti apakah kita tarawih ini salah gitu? Atau nggak salah deh, berarti nggak penting gitu tarawih itu. Kenapa? Quran juga nggak nyuruh, ya kan? Nah, itu kalau cara berpikirnya sesimpel dan sesederhana itu, ya itu yang saya bilang tadi, keliru, sesat, dan nggak benar gitu. Kenapa? Ya karena nanti setelah kita olah dari semua sumber, kan bukan hanya ayat Quran. Ayat Quran pun juga harus kita teliti lebih dalam gitu ya. Dan juga ada hadis-hadis dan sebagainya, baru nanti ada kesimpulannya gitu. Kesimpulannya tarawih ada dan sangat-sangat diunggulkan karena ibadah yang boleh dibilang paling apa ya, paling favorit, paling menjadi mata ya kembang desanya lah gitu kira-kira itu kan tarawih sebenarnya gitu kan. Tapi asal tahu aja di Quran tuh nggak ada kata tarawih gitu. Nah kalau di Quran nggak ada tarawih, maksudnya apakah memang tidak ada tarawih di dalam Al-Quran? Ada, cuman penyebutannya bukan tarawih. Nah gitu, penyebutannya dengan kata yang berbeda yang orang nggak nyambung apa gitu, ya kan? Nah itu contoh aja. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi saya mau kembali lagi ke poin yang dasar gitu. Bahwa banyak istilah-istilah di dalam Al-Quran itu yang di zaman sekarang tuh kita nggak menggunakannya, Quran menggunakannya tapi dengan makna yang berbeda. Tadi tarawih contoh, yang kedua jilbab. Kalau jilbab ini kebalikannya, di Quran ada disebutkan ya tentang pakai jilbab. Tapi jilbab yang dimaksud di Quran itu ternyata tidak sama dengan istilah jilbab yang kita pakai hari ini. Itu dua hal yang berbeda. Nah, ini menarik nih, ya kan? Kalau di Quran itu ya ada kata jilbab, tapi dalam bentuk jamak. Jilbab satu, kalau dua jilbabani, kalau banyak itu jalabib gitu ya. Nah, di Quran itu ada surat Al-Ahzab 59 itu memerintahkan pakai jilbab. Bunyinya begini, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu, wahai para nabi, bukan para sih di situ ya, walaupun ayuha, wahai Nabi Muhammadku tersayang gitu kira-kira maknanya. Kul, katakan li azwajika pada istri-istrimu, wabanatika dan putri-putrimu. Jadi perintahnya ini khusus nih. Wahai Nabi Muhammad, katakan pada istri-istrimu, Nabi punya istri berapa tuh? 9 ya. Dan putri-putrimu, Nabi punya anak putri itu ada berapa? 4 gitu ya. Wanisa ilmu'minin dan istri-istrinya orang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wajiblah mereka memakai jilbab mereka. Itu ayatnya benar, terjemahannya udah benar. Tapi makna kata jalabib di situ, itu yang nggak sesuai dengan yang kita fahami di hari ini sekarang. Karena kalau kita pahami sekarang jilbab itu kan artinya kerudung yang nutupin kepala, ya kan? Rambut semua gitu sampai leher, sampai dada gitu ya. Itu kan kita bilang itu jilbab. Padahal ketika Allah menyebut kata jalabib, jilbab, jilbabmu, itu bukan kerudung. Gitu. Apa? Karena jilbab itu kalau kita buka dalam tafsir, ya baik itu tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir Al-Qurtubi, atau tafsir Al-Tabari, tafsir-tafsir yang besar lah, yang udah jadi rujukan yang disepakati gitu ya. Itu adalah baju yang sangat besar, yang menutupi seluruh tubuh seorang wanita, bahkan saking besarnya itu bisa dipakai berdua. Saya mau nekankan bisa dipakai berdua. Coba deh pikirin, hari ini pakaian apa yang bisa dipakai berdua? Kebayang nggak?
pakaian apa yang bisa dipakai berdua? Saking gedenya itu bisa berdua. Jawabannya ada, yaitu jas hujan. Ya kan? Orang naik motor nih, ya kan? Yang di depan pakai jas hujan, yang belakang ikut begitu, ditutupin. Nah, itu jilbab. Jadi pakaian besar yang menutupi seluruh, bukan menutupi aurat, bukan. Menutupi seluruh badannya. Gombrong, gitu. Kalau bahasa kita tuh jubah gitu ya, jubah. Tapi kalau jubah mungkin sekedar baju kurung panjang gitu. Jadi bukan gombrong gitu. Ya jas hujan gitu. Nah, tapi di situ ada ilatnya. Kenapa disuruh pakai itu? Ada alasannya. Zalika adna, ya, pakai jilbab itu adna ayyurafna. Membuat kalian itu atau wanita-wanita yang disuruh pakai itu ayyurafna, bisa dikenali, fala yu'zain, maka tidak diganggu. Dikenali maka tidak diganggu. Nah, kita harus baca tafsir nih. Maksudnya apa kok dikenali sehingga tidak diganggu? Maksudnya gimana? Jadi ceritanya ini gini. Ini suasananya di Madinah, ya. Di mana strata masyarakat Madinah itu bukan hanya orang Islam ya, tapi juga ada non-Muslim. Di mana non-Muslim itu adalah Yahudi, ya. Ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Qainuqa, ya. Mereka ini sudah menghuni Madinah duluan, ya kan? Sedangkan Nabi Muhammad dan para sahabat tuh baru tiba sebagai muhajirin. Nah, datang gitu kan, muhajirin. Nah, muhajirin dan orang-orang Yahudi itu awalnya duduk bareng. Mereka bahkan bikin perjanjian atau istilahnya wasiqah Madinah, piagam Madinah. Hidup damai bersama. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, hubungan mereka semakin menegang, semakin istilahnya banyak intrik, infiltrasi dan sebagainya. Nah, termasuk salah satunya itu, bahwa wanita-wanita muslimah itu seringkali diganggu. Ya, diganggu. Cuman Nabi tegas, macam-macam awas loh, gitu ya. Nah, yang jadi masalah tuh gini, kebiasaan atau bukan kebiasaan sih sebenarnya, tapi kondisi kondisi kehidupan di masa Nabi itu waktu itu masih sangat terbelakang. Kondisi masyarakatnya itu masih sangat terbelakang. Kalau ngelihatnya di ukuran kita gitu ya, mereka tuh belum punya di rumah-rumah itu WC atau kamar mandi atau katakanlah toilet gitu tuh belum ada. Jadi kalau mohon maaf, kalau di zaman itu ada penduduk Madinah mau buang hajat ya, itu keluar keluar kampung, keluar perumahan penduduk ke padang pasir. Ya memang zaman itu ya begitu, semua orang sedunia begitu. Kita bukan lagi ngejelek-jelekin Nabi Muhammad gitu, nggak, jangan digunting-gunting. Memang kondisi masyarakatnya kayak gitu. Jadi kayak kehidupan kita sekarang tapi yang agak di kampung-kampung lah gitu, yang belum ada MCK-nya. Jadi kalau buang hajat kan ke mana tuh, ke kali, ke sawah gitu-gitu kan. Nah zaman dulu memang masih begitu. Jadi kebiasaan atau urfnya masa itu orang kalau buang hajat itu ya ke padang pasir. Dan itu mereka lakukan malam hari. Nah, baik Nabi atau para sahabat, ya orang-orang non-muslimnya, orang musyrikinnya, orang Yahudinya dan sebagainya, semua sama kayak gitu. Emang gaya hidup mereka di zaman itu ya segitu itu. Nah, itu masalahnya. Jadi orang-orang Yahudi nih, orang-orang munafikin, orang-orang nggak bener di Madinah itu, ya kadang-kadang ya namanya juga masyarakat masih kayak gitu ya. Banyak nih anak muda yang tidak bermoral gitu, yang tukang gangguin orang dan sebagainya, itu banyak gitu. Nah, kalau wanita muslimah, ya kan, istri Nabi, anak Nabi, istri-istri orang mukmin, sebenarnya anak-anak nakal tuh agak segan gitu. Kenapa? Soalnya Nabi tuh ngancem macem-macem, awas lo gitu ya. Tapi kalau bukan wanita muslimah itu banyak begitu kejadian. Jadi kalau misalnya buang hajat malam-malam diganggu, digodain, apa segala macam, mau kemana neng, gitu, gitu-gitulah ya. Tapi kalau dia udah pakai baju khas, ya wanita muslimah gitu,
Nah, itu dzalika adna ayyurafna. Akan dikenali, jangan lo, jangan lo. Kenapa? Itu mah istrinya orang beriman itu, istrinya Rasulullah itu, anaknya Rasulullah, awas lo gitu loh. Jangan, jangan. Dzalika adna ayyurafna fala yu'zain. Maka tidak akan diganggu lah sama orang-orang itu gitu. Jadi itu asal muasal turunnya perintah pakai jilbab kalau mau buang hajat malam-malam di padang pasir gitu. Nah pertanyaannya adalah gini, jadi pakai jilbab itu wajib nggak? Nah ini pertanyaan rada menjebak nih. Gini, kalau pakai jilbab maksudnya adalah menutup aurat, seorang perempuan yang sudah baligh gitu ya, keluar dari rumahnya wajib dia menutup aurat. Menutup aurat ya. Dan aurat wanita kan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan gitu kan. Wajib kalau dia membiarkan auratnya terlihat sama orang ya dosa lah kan gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya wajibkah dia seorang wanita misalnya pakai jilbab, tar dulu nih jilbab yang mana yang ente maksud gitu. Kalau jilbab sesuai dengan ayatnya, jawabannya enggak. Kenapa? Ya karena orang sudah tidak keluar rumah malam-malam buat buang hajat lagi. Ya kan setelah itu kemudian Madinah udah maju mau ke WC, ya masuk aja ke dalam WC, ngapain suruh pakai jilbab gitu kan. Masa kita mau ke WC pakai jilbab, mau mana pakai jilbab rapi banget gitu. Mau ke WC gitu. Sebagaimana di zaman Nabi mau buang hajat pakai jilbab. Ya enggak lah, kan di dalam rumah. Di dalam kamar ngapain pakai jilbab? Justru malah nggak usah pakai baju malah gitu kan orang di dalam rumah sendiri. Nah, jadi kalau kita belajar apa namanya ayat Quran yang turun di zaman Nabi gitu ya, itu ada di situ sentuhan sejarahnya, historicalnya gitu kan. Nah, lalu tentang wajib menutup aurat itu ayatnya yang mana? Oh, banyak. Tapi bukan ayat itu sebenarnya gitu. Kalau ayat itu yang dipakai kita cengar-cengir gitu. Woi, itu ayat bukan tentang wajib menutup aurat, untuk memberikan proteksi kepada wanita muslimah agar tidak diganggu ketika lagi buang hajat malam-malam menuju ke padang pasir, sebenarnya itu ayatnya. Nah, karena orang nggak tahu ceritanya, jadi ayat itu main cocok-cocokin aja gitu. Kebetulan ada kata jilbabnya, udah pakai jilbab. Padahal jilbab di masa itu maksudnya beda dengan jilbab yang kita sebut hari ini. Nah kalau kerudung nih yang kita sebut jilbab itu kan sebenarnya kerudung gitu ya. Di Quran ada khumur istilahnya. Ya, khimar itu jumlah satu. Kalau dua khimaroni dan kalau jamak itu khumur. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Nah, itu surat An-Nur ya. Ayat berapa? 59 apa 51 gitu ya. Itu lain lagi. Jadi ada dua istilah nih, ada khumur dan ada jilbab. Kalau jilbab itu mantel, jas hujan, segede gitu dan manfaatnya bukan dalam rangka kewajiban menutup aurat gitu bukan. Nah, sedangkan kewajiban pakai kerudung itu ada di surat An-Nur gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus fikih. Nah, intinya sih di situ sebenarnya. Memahami konteks ayat dengan realitas ya. Kesimpulan hukumnya itu kayak gimana? Nggak bisa satu ayat main colokin gitu aja, satu hadis main colokin gitu aja, itu nggak bisa. Harus ada ilmunya. Nah, ilmunya namanya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum ya. Ilmun yabhasu an al-ahkam. Ilmu yang membahas tentang hukum. Jadi ya ngomongin fikih itu ngomongin hukum ya. Nah, yang jadi uniknya yang saya bilang ini eksak banget nih, matematika banget gitu ya. Namanya hukum itu dibangun dengan logika ya. Ilmun yubhasu an al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukumnya hukum syar'i, bukan hukum wad'i, tapi hukum syar'i. Al-mustambat. Nah, yang diistimbat, yang diproses, yang dibentuk gitu ya. Min adillatiha, dari sumber-sumbernya atau dari dalil-dalilnya, at-tafsiliyah yang rinci, yaitu ada Al-Quran, ada hadis atau sunnah, ada ijma', ada qiyas, ada masalih al-mursalah, ada istishab, ada istislah, ada saddad dzari'ah,
ada syar'u man qablana, ada amalu ahlil Madinah, 15 sumber. Dari sumber-sumber yang banyak itu kemudian diistimbat, diproses. Kalau saya menggambarkan bahasa yang enaknya itu di assembly. Di assembly. Dari ribuan spare part, kalau kita masuk ke pabrik mobil gitu ya, pabrik motor, saya pernah tuh isi kajian di AHM, Astra Honda Motor. Bagaimana dari mulai rangka sama blok mesin itu jalan gitu dalam waktu 2 jam itu ditambahin ini, tambahin assembly gitu kan, dirangkai sedemikian rupa, 2 jam kemudian jadi motor gitu. Nah, satu ibadah kita, misalnya sholat gitu ya, itu enggak lahir dari satu ayat gitu, enggak lahir dari satu hadis itu enggak, tapi dari beribu-ribu ayat, beribu-ribu hadis yang diassembly sedemikian rupa menjadi satu ibadah namanya sholat. Tapi di dalamnya itu ada beribu-ribu ayat, beribu-ribu hadis yang dipilih, yang disesuaikan sesuai dengan ukurannya, presisinya, tipenya, apa dan sebagainya, sehingga jadilah produk namanya sholat. Gitu. Nah, proses itu namanya istimbat. Hasilnya, yaitulah yang kita bilang itu fikih. Fikih sholat adalah hasil dari proses assembly dari sumber-sumbernya yang ribuan ayat dan ribuan hadis itu. Di assembly sebenarnya rupa jadilah sholat, fikih sholat. Nah kita nih sekarang sholat itu nggak ada yang langsung pakai Quran, nggak ada. Langsung pakai hadis tuh nggak ada, keliru aja pokoknya. Kenapa? Kalau kita langsung ngerjain sendiri gitu. Maksudnya kita naik motor nih, kita hidup zaman sekarang kan kemana-mana naik kendaraan gitu, naik motor. Ada nggak sih yang hasil bikin sendiri? Nggak ada. Semua bikinan pabrik pastinya, ya kan? Apa itu namanya Honda, apa itu namanya Yamaha, apa itu namanya apalah gitu kan? Bikinan pabrik. Dan di pabrik itu terjadi proses assembly yang sedemikian rupa dari sekian ribu spare part. Ya di setel, di apa dan sebagainya, jadilah gitu. Nah itu yang kita pakai itu yang hasil assembly sebenarnya. Bukan besi beneran gitu kita bikin pakai tangan handmade gitu, enggak. Ada sih yang handmade, tapi namanya bukan motor, namanya odong-odong. Nah, itu handmade. Odong-odong nggak boleh lewat jalan raya, tangkap polisi gitu. Karena nggak memenuhi standar kan. Odong-odong mainnya di kampung aja, di dalam komplek lah gitu. Nah orang tuh ya berpuasa atau sholat atau apa tuh hasil ngerakit sendiri dari Al-Quran dan hadis itu. Dari awal saya udah bilang, kacau nih orang nih, kacau, kacau, kacau. Kenapa? Iya, dia bukan pabrikan yang benar gitu, tapi ngarang sendiri gitu kan, ngarang sendiri hasil comot sana, comot sini, wah pasang gitu, kacau tuh, Pak. Ya kan, kita tuh kalau beli motor, beli mobil, saya masih ingat dulu waktu beli mobil apa namanya, dulu tahun 2009 saya beli mobil Yaris bakpao gitu ya. Cuman saya beli tipe yang belum ada itu tuh, belum ada apa sih head unitnya yang ada TV-nya gitu kan. Begitu ngelihat ada orang punya, asik tuh dipasang head unit yang ada TV-nya gitu, jadi bisa ngelihat apa gitu kan. Tapi saya baru beli nih, baru sebulan gitu. Kata teman-teman, janganlah orang masih baru, masih ada garansinya. Ntar kalau udah 3 tahun baru mau diobrak-abrik, masih baru nikmatin aja itu buatan pabrik tuh udah bagus, udah standar gitu. Iya juga sih ya, lagian kan saya bukan tukang modif gitu kan. Saya mesti bawa ke bengkel apa gitu kan. Nah, udah nikmatin aja bentuk aslinya yang originalnya gitu. Bahwa nanti kalau mau dimodif-modif tuh kalau mobil udah tua-tua baru dimodif. Masih baru dimodif-modif sayang-sayang gitu. Iya juga sih ya. Nah gitu. Nah kita kan gitu kan kalau ngemodif mobil kan mobil-mobil udah tua, udah mati lah itu nomornya apa modif gitu kan. Dan hasil modif tuh belum tentu bagus. Ya kan ada tuh yang mobil ceper-ceper gitu kan, teplek begitu kan, sampai nempel gitu sama aspal. Nah itu kalau lewat depan rumah aja ada jeglongan, ada polisi tidur, gangsrut itu, nggak bisa lewat itu. Ya cuman menang di gaya aja, tapi dalam fungsionalitas kan malah ya udah bener tuh bawaan pabrik itu udah bener gitu sebenarnya. Nah jadi kita berfikih entah itu sholat, entah itu kita puasa, entah apa itu udah pakai fikih gitu, pakai produk yang dari
ya produsen yang handal gitu. Sama lah kita ber-HP nih ya. Saya mohon maaf nih ya, mazhabnya Samsung. Maksudnya walaupun Samsung udah lama nih, udah apa namanya, S9 Plus ya, udah lama banget nih gitu, udah minta ganti kayaknya. Tapi ya Samsung lah gitu ya, istilahnya Android gitu kan. Nggak apa-apa dengan segala keandroidannya, ya saya ikut aja dengan apa namanya, ruang lingkupnya atau ekosistemnya Android gitu ya. Nanti mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang mazhabnya beda, mazhabnya mungkin iPhone gitu ya. Ya ikut ekosistemnya gitu, apa namanya, punya jamnya, itu semua satu ekosistem gitu, oke, nggak masalah. Intinya kita pakai, produk dari pabrikan-pabrikan yang sudah ternama, yang besar gitu, nggak yang kita ngoprek bikin sendiri gitu, enggak kan. Kita pakai yang udah ada, entah itu mau pakai iPhone bisa, mau pakai Android bisa. Bahkan dulu saya pengguna dari yang Microsoft tuh apa namanya itu ya, eee eee, apalah kok lupa dia, yang Lumia itu zaman dulu tuh pakai itu. Artinya, semua tuh sudah ada istilahnya udah ada pabrik besarnya gitu. Nah, kita tinggal ikut aja apa hasil produknya. Nah, begitu juga ketika ngomongin kita fikih, ya kan. Fikih itu hasil produk manusia sebenarnya gitu, tapi manusianya bukan manusia sembarangan. Itu istilahnya merek-merek ternama gitu kan. Ada merek ternama yang sangat besar yang di mana-mana punya cabang, namanya mereknya Asy-Syafi'i. Ada merek yang terkenal juga di dunia, cuman di Indonesia nggak ada cabangnya. Nah, tapi terkenal. India, Pakistan, Turki, dan sebagainya itu pakai itu. Mereknya namanya Hanafi. Kalau orang Saudi punya merek juga, tapi terbatas di Saudi dan sekitarnya aja. Mereknya itu Hambali. Kalau saudara kita di Afrika Utara, di mana? Di Maroko, Aljazair, Tunis, dan sekitarannya itu mereknya Maliki. Nah, merek-merek itu bukan berarti mereka adalah orang yang ngotak-ngatik Quran dan memalingkan gitu, enggak. Justru itu adalah apa namanya, pabrikan-pabrikan besar yang bisa mengeluarkan produk-produk yang terpercaya sejak zaman awal berdirinya dan dia tetap eksis sampai hari ini, 14 abad atau 13 abad kemudian. Karena mazhab-mazhab itu berdirinya di 100 tahun setelah Nabi wafat gitu ya. Nah, itu yang kita katakan istilah fikih gitu. Nah, kalau kita belajar ilmu fikih yang benar gitu ya, yang prosedural gitu, kita nggak bisa meninggalkan minimal salah satu dari 4 mazhab itu. Karena itulah yang real, yang ada itu ya itu gitu. Kalau kita mau sholat, tergantung nih kita mau pakai produk sholatnya mazhab Hanafi kah, atau pakai mazhab Syafi'i kah, atau Maliki, atau Hambali, yang mana gitu. Itu sudah terpetakan dengan sendirinya itu ya sejak abad pertama Hijriyah gitu. Karena pakar-pakar yang ahli di bidang hukumnya itu ya terpolarisasi ke 4 mazhab itu. Sebenarnya aslinya nggak cuma 4 ya, mazhab itu ada banyak. Di awal-awal tuh kalau saya hitungin sampai ada 13 bahkan gitu. Tapi kenapa cuma 4? Ya yang seleksi alam yang selesai sampai hari ini masih eksis, masih ada gitu, masih dipelajari secara formal di bangku kuliah, di masyarakat umum gitu ya. Nah, itu yang 4 itu. Sisanya enggak. Nah, kecuali di akhir-akhir zaman sekarang ini nih ada gerakan, emang ini gerakannya rada-rada viral juga gitu ya, yang nggak mau pakai 4 mazhab itu. Kita bikin sendiri aja, gitu. Yang saya sebut dengan istilah anti mazhab. Wah, gitu. Nah, cuman problematikanya yang anti mazhab itu sebenarnya mazhab juga, gitu. Mazhab dirinya sendiri, dia ngarang sendiri. Ya tadi itu, nyolokin sendiri langsung dari Quran, nyolokin sendiri dari hadis, padahal dia nggak paham. Gitu, dia nggak ngerti, apa maksudnya ayat itu turun, bagaimana kemudian hadis itu maksudnya gimana, dan dia nggak ngerti. Tapi dia ngarang sendiri aja. Dan kadang-kadang jadi tidak presisi. Saya kasih contoh nih yang tidak presisi apa, sholat tarawih balik lagi. Sholat tarawih itu di 4 mazhab itu di disepakati.
ya, ijma seluruh ulama 4 mazhab itu ijma. Ada sholat tarawih. Walaupun di Quran tidak disebut sholat tarawih, gitu kan. Di zaman Nabi, nah ini unik nih. Kalau di zaman Nabi, kita kalau buka aplikasi hadis ya, kan semua kitab itu kan semua sudah dikomputerisasi sekarang. Jadi ada website gitu ya, yang isinya sudah terdiri dari 8.000 kitab online. Ya, kalau mau tuh saya kasih data, mungkin bisa saya chat di sini ya. Bisa nggak saya chatin di sini biar mungkin bisa masuk, ada chat Turner. Nah, ini ada chat ya. Ntar lah saya kasih ya. Jadi gini, aplikasi ini kalau kita ketik aja satu kata gitu ya, itu bisa keluar banyak dari 8.000 kitab gitu. Hadis-hadis Nabi itu bisa kita cari dengan aplikasi itu. Tapi emang tuh bahasa Arab. Ya kan hadis bahasa Arab gitu kan. Jangan pakai bahasa Indonesia, nggak keluar karena belum ada terjemahannya. Itu masih Arab semua. Nah, kata tarawih pun kalau kita cari di hadis tuh nggak ketemu. Unik banget kan. Rupa-rupanya di zaman Nabi itu memang ada sholat tarawihnya, tapi di zaman itu namanya belum secara spesifik disepakati itu istilahnya tarawih. Belum ada. Nah, kan jadi kacau nih urusannya. Kalau orang sekarang sholat tarawih, rujukannya kemana? Nggak ada. Dicari searching di Quran, di hadis, nggak ada sholat tarawih di masa Nabi. Tapi apa emang benar nggak ada? Ada sih, cuman waktu itu sebutannya belum disebut dengan tarawih. Baru disebut tarawih itu 100 tahun kemudian namanya. Sama dengan begini nih, saya kasih contoh nih. Kalau kita belajar baca Quran, kan ada ilmu namanya ilmu nahu, ya kan? Nah, ada ilmu tajwid namanya. Kalau baca Quran itu ada ilmu tajwid. Kalau kita belajar tajwid yang dasar-dasar nih, biasanya kita diajarin tentang nun mati ketemu dengan huruf-huruf tertentu. Ya, nun ketemu apa, nanti hukumnya ada izhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa, gitu kan ya. Nah, itu nama-nama itu ada di Quran. Enggak ada. Izhar, idgham, ikhfa, iqlab itu enggak ada di Quran. Bahkan di hadis juga enggak ada. Itu ilmu tajwid itu baru disusun dan dikasih istilah-istilah yang aneh-aneh itu ratusan tahun kemudian. Setelah Nabi dan para sahabat wafat, baru kemudian diteorikan dan ada istilah-istilah itu. Pertanyaannya, berarti selama ini Rasulullah kalau baca Quran nggak pakai tajwid dong? Enggak secara teori, tapi secara praktek iya bertajwid lah. Emang dari mana kita belajar ilmu tajwid kalau nggak sumbernya dari Rasulullah? Cuman di masa Rasulullah namanya belum ada tajwid, gitu. Belum ada istilah izhar, idgham, iqlab, ikhfa, itu belum ada. Sama kalau kita belajar bahasa Arab tuh ya. Dalam pelajaran bahasa Arab tuh ada istilah-istilah ilmu nahwu itu ya, grammarnya bahasa Arab tuh ada istilah mubtada khobar. Oh gitu. Ada lagi fi'il, fa'il, maf'ul. Gitu. Itu kalau kita belajar nahwu tuh ada istilah itu. Itu kalau di zaman Nabi para sahabat ditanya, ini mubtadanya mana, ini khobarnya mana, mereka nggak bisa jawab. Kenapa? Karena belum diteorikan. Lalu apakah para sahabat tidak ngomong Arab? Ya ngomong Arab lah, sumber Arabnya dari mereka kok. Nah cuman istilah ada tadi mubtada khobar itu datangnya kemudian. Baru setelah itu dilakukan yang namanya apa istilahnya itu kodifikasi. Nah gitu. Diteorikan. Ya, jadi kalau kita cari di hadis tentang mana mubtada, mana khobar nggak ketemu gitu kan. Sama dengan istilah tarawih. Nyari di Quran nggak ketemu lah kata tarawih itu. Nyari di hadis nggak ketemu kata tarawih itu. Karena di masa Nabi, bahkan di masa para sahabat, belum disebut dengan kata tarawih. Masih disebut dengan sebutan umum, yaitu sholat di malam hari. Qiyamul laili. Qiyamul laili. Gitu aja udah. Nah, padahal qiyamul lail itu banyak sholatnya, macam-macam. Nah, di ilmu fikih baru dipetakan. Kalau sholat malam, ya, kalau yang apa namanya sehari-hari, itu ada nama sholat tahajud dan ada nama sholat witir gitu.
Ya, tahajud kalau kita cari di Quran ada wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Tapi kalau witir nggak ada. Jadi kalau di Quran cuma ada tahajud berarti nggak ada witir dong. Ada, cuman waktu itu namanya belum witir gitu kan. Oke, berarti kalau witir ketemunya di hadis. Tapi kalau tarawih di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Nah, 100 tahun kemudian, para ulama dengan beribu-ribu ayat, beribu-ribu hadis, kemudian mereka menemukan, oh, ada lagi nih satu sholat yang bukan tahajud dan bukan witir. Sholatnya dilakukan oleh Nabi. Gitu. Cuman memang waktu itu Nabi sempat melakukannya cuma 3 kali doang. Belum dilakukan yang sifatnya rutin terus-terusan. Karena waktu itu Nabi alasannya saya takut diwajibin. Ya. Fa inna khasyitu an tuftarada alaikum. Saya takut diwajibin kata Nabi. Sehingga setelah sholat 3 kali itu, yang kemudian nanti 100 tahun kemudian dikasih nama itu namanya tarawih, saat itu kemudian dihentikan, dibubarkan, sudah nggak ada lagi di zaman Nabi. Tapi para sahabat semuanya yang ikut saat itu tahu, oh ada sholat ya di luar dari tahajud, di luar dari witir, yang waktu itu namanya belum mereka sebut sebagai tarawih memang gitu. Nah begitu Nabi wafat di zaman Umar, mereka bilang yuk kita kerjain sholat itu. Dulu kan kita bubarin karena Nabi takut diwajibin. Oke. Setelah Nabi udah wafat kan nggak mungkin lagi tiba-tiba jadi wajib, ya kan? Nggak mungkin Jibril tiba-tiba turun dan mengatakan, "Wih, wajib, woy." Gitu kan nggak mungkin. Ya udah, akhirnya mereka sholat tuh di zaman Umar waktu itu, diinisiasi ulang oleh Umar. Nah, yang pada zaman Umar itu detail itu, berapa rokaatnya ada, bagaimana teknis pengerjaannya, siapa aja yang ikut, baca apa aja, itu detail gitu. Kalau yang di zaman Nabi yang 3 kali itu memang nggak detail. Karena ya cuman sekali doang, ya malam ketiga, malam keempat itu udah nggak ada gitu ya kan. Nah kalau mau tahu yang lebih detailnya lihat cloningannya, cloningannya di zaman Umar. Kayak gitu. Nah 100 tahun kemudian tuh di 4 mazhab itu kemudian mereka sepakat nih, ya jarang-jarang mereka sepakat, ini mereka sepakat. Kita namakan saja sholat itu namanya tarawih. Itu kesepakatan 4 mazhab tuh. Kenapa tarawih? Gini, jadi emang sholatnya unik, Pak. Berjamaah rame-rame di Masjid Nabawi di zaman Nabi itu. Dan sholatnya itu namanya juga sholat malam ya. Sholat malam itu kalau kata Nabi prinsipnya dasarnya sederhana. Sholatnya selalu 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Sholatul laili masna masna. Kalaupun nanti ada hadis Aisyah yang bilang Nabi sholat malamnya tuh 4-4-3, sebenarnya dalam implementasinya bukan 4 rakaat gitu, enggak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Itu hadisnya sahih Bukhari, Muslim gitu ya. Nah, tapi yang ini sholatnya bukan 4-4-3 ya. Sholatnya itu 20 rakaat. Tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Terus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. 2 rakaat salam, 2 rakaat istirahat. Istirahatnya sampai 4 kali. Padahal kalau kita ngomongin tahajud ya, nggak ada tuh yang namanya sholat malam kok pakai istirahat. Yang ada berdiri sampai kakinya bengkak. Karena Nabi baca tuh Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sekali hajar 1 rakaat. Makanya bengkak tuh kaki. Tapi kalau yang ini beda. Karena Nabi melakukan sholatnya itu bersama dengan seluruh penduduk Madinah. Rame-rame gitu kan. Dan Nabi nggak mau memberatkan mereka, jadi baru 2 rakaat langsung salam. Terus sholat lagi 2 rakaat langsung salam, terus istirahat. Lama istirahatnya. Seperti 2 rakaat tadi itu. Nah, jadi unik gitu kan. Akhirnya disitulah kemudian yang menjadi identitas dari sholat ini adalah sholat yang banyak istirahatnya. Bukan santai, enggak. Orang keliru ketika menerjemahkan tarawih itu sholat santai. Dari mana ketemu kata santai? Bukan. Istirahat. Maksudnya antara 2 rakaat dengan 2 rakaat itu istirahat lama. Lamanya kayak gimana? Kalau di Mekah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahatnya itu apa? Tawaf. Tawaf 7 kali putaran. Bayangin, lama tuh kan? Tawaf 7 kali putaran. Setelah itu baru lagi sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tawaf lagi.
gitu. Jadi tawafnya sampai 4 kali. Itu untuk mengukur berapa lama kira-kira istirahatnya. Karena yang dominan malah istirahatnya ketimbang sholatnya gitu. Nah, akhirnya disepakati sholat yang banyak istirahat. Kalau sekali istirahat namanya tarwihah. Kalau 2 kali istirahat namanya tarwihatani. Dan kalau lebih dari 3, 3, 4 dan seterusnya, tarawih. Sholat yang banyak istirahatnya. Khas itu. Tapi cari di hadis, nama tarawih nggak ada. Cari di Quran nggak ada. Prakteknya ada, ya kan? Tapi diistilahkan dengan tarawih belum. Nah, maka kenapa kita menyebut tarawih itu ilmu fikih gitu. Ilmu fikih yang memberi nama, nggak ada. Nah, orang yang nggak belajar fikih, anti fikih, memusuhi fikih dan sebagainya, nggak ada tarawih. Faktanya di masa Nabi mah nggak ada tarawih. Ya karena Nabi cuma baru 3 kali kemudian dibubarin. Berarti kan dia ngambil kesimpulannya simpel aja. Nggak ada tarawih. Itu ya, ada loh orang zaman sekarang yang mikirnya kayak gitu. Tidak ada tarawih gitu. Banyak itu. Ya buktinya jalanan pada macet di jalanan. Kalau kita tanya, "Woi kagak tarawih lo?" "Ah, nggak ada tarawih di zaman Nabi." Gitu loh. Bahkan ada pesantren, saya masih ingat banget dulu waktu masih saya kuliah, teman saya tuh bapaknya punya pesantren. Pesantrennya itu ya sebulanan tuh nggak ada sholat tarawih. Isya bubar udah pulang gitu. Saya tanya kan sama kiainya, bapaknya teman saya, "Pak, ini nggak ada tarawih serius nih, Pak?" "Iyalah," katanya, "mana ada tarawih di zaman Nabi?" "Iya sih, cuma 3 kali doang emang." Nah, kita tuh ikut Nabi gitu. Tapi kan Pak, di zaman Umar kan para sahabat tarawih sampai 30 malam tiap tahun. "Ah, itu kan sahabat," dia bilang. "Kita ikut sahabat atau ikut Nabi?" Iya juga sih ya, ikut Nabi sih, Pak, ya. Iya, kita ikut Nabi gitu. Tapi kan gini, Pak, waktu Nabi mengerjakannya kan Bapak mengakui kan bahwa Nabi pernah mengerjakan 3 kali, iya. Itu jamaahnya siapa, Pak? Ya para sahabat gitu. Nah, para sahabat yang sholat tarawih di masa Umar kan orangnya dia-dia juga, Pak. Masa sih? Ya iyalah, orang tuh PAUD-nya cuma 11 tahun. Jadi yang sholat itu kan para sahabat juga ujung-ujungnya. Orangnya dia-dia juga. Waktu di zaman Nabi kan cuma 3 kali karena takut diwajibin, heeh. Nah setelah itu kan mereka melakukan sholat selama 30 malam tiap malam. Kan orangnya dia-dia juga, Pak. Wah, saya belum nyampe tuh ilmunya. Oh gitu ya, nggak apa-apa lah Pak, wajar Pak. Orang Bapak nggak kuliah di Fakultas Syariah gitu kan, nggak nyampe ke situ. Nah cuman saya bilang gini, banyak tuh orang pada merasa udah pinter banget gitu ya. Wah saya udah sesuai banget nih dengan sunnah Nabi. Entar dulu, waktu di zaman Nabi itu kejadian kayak gitu, ada apa sebenarnya kok mereka nggak taraweh? Karena Nabi takut diwajibkan. Fa inni khasyitu an tuftarada 'alaikum gitu. Nah, yang ikut taraweh di masa Nabi itu kemudian mengerjakan taraweh sampai tuntas 30 malam, orangnya dia-dia juga gitu ya. Dia-dia juga orangnya. Cuman nggak ada Nabi aja karena Nabi udah wafat. Nggak ada Abu Bakar karena Abu Bakar udah wafat. Tapi seluruhnya itu semua adalah mereka yang melakukan sholat taraweh bersama Nabi 3 malam itu. Jadi ya kalau kita mau tahu kayak apa tarawih di masa Nabi, ada. Dan kayak gimana ya di zaman Umar itu, lebih real gitu kan. Jadi ada sholat tarawih itu. Nah penjelasan kayak gitu, cari di Quran sampai botak nggak ketemu. Cari di kitab hadis sampai botak nggak ketemu. Kalau cuman Quran sama sunnah doang. Nah, di mana penjelasannya? Kitab fikih, 4 mazhab, detil, lengkap. Cuman kita aja pada belagu Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Lu tahu apaan Quran sunnah doang. Ada ilmunya itu semua, ada ketentuannya. Ya cuman kan kita ya biasalah karena nggak tahu ilmunya dibohongin gitu mau aja gitu kan. Saya termasuk penganut paham yang tidak ada taraweh juga dulu-dulunya. Ada kali 10 tahun saya libur nggak taraweh. Masjid taraweh di mana taraweh, saya di rumah aja nonton TV. Kenapa? Dalam keyakinan saya tidak ada tarawih. Karena di zaman Nabi ya cuma 3 kali dan dihapus. Udah gitu aja berhenti. Tapi kemudian setelah saya kuliah, nah ini masalahnya nih. Saya kuliah di Fakultas Syariah gitu kan. Saya pikir kalau saya kuliah Fakultas Syariah, naik dong ilmu saya gitu kan. Saya akan menemukan dalil yang lebih kuat tentang tidak adanya taraweh. Ternyata di 4 mazhab semuanya ada taraweh. Nah, kan saya jadi cepupuan sendiri. Ya, berarti udah bener dong dulu bapak saya, keluarga saya ngajarin ada taraweh gitu kan. Iya bener, cuman kita selama ini dibego-begoin aja sama orang-orang yang
ilmunya juga nggak nyampe, kuliahnya juga nggak nyampe situ, cuman laga dan lagunya aja kayak ustadz beneran, padahal bukan. Minimal dia bukan spesialisasi di bidang itu. Kirain dia dokter beneran, nggak taunya dokter gadungan gitu loh. Pantesan aja agama kita tuh berantakan, belepetan di mana-mana gara-gara orang yang bukan bidangnya kok ngomong bidang itu. Dan kemana-mana viral gitu dan pengikutnya banyak. Ternyata bukan siapa-siapa dia itu gitu kan. Itu saya di situ sedih juga ya. Aduh, gini selama ini ya. Kuliahlah saya di Fakultas Syariah, kita belajar 4 mazhab. Ternyata semua sama. Ada yang namanya sholat tarawih itu. Bahkan yang bikin saya jadi malu hati. Saya kalaupun saya sholat tarawih itu 8. Karena yang sesuai dengan hadis Nabi 8, yang 20 bid'ah, sesat. Kan gitu saya bilang dari dulu. Saya tuh pendukung utama menyesat-nyesatkan dan membid'ah-bid'ahkan yang tarawih 20. Karena menurut saya itu salah. Ya, bukan menurut saya sih, menurut yang ngajarin saya gitu ya. Ternyata justru 4 mazhab itu malah 20. Rujukannya tadi para sahabat yang pada sholat tarawih di masa Umar ternyata pada 20. Nah, kok jadi kebalik-balik gitu akhirnya? Kaget dong, terjadi shock gitu di hati saya. Tapi ternyata begini penjelasannya. Yang hadis 11 itu sahih dan Nabi selalu mengerjakannya. Yang 20 rakaat itu juga sahih dan para sahabat di masa Nabi dan di masa mereka, di masa Umar juga melakukannya. Jadi tidak boleh atau tidak, yang tidak benar tuh yang menyalah-nyalahkan 11 dan menyalah-nyalahkan 20. Kenapa? Karena dua-duanya sahih. Gitu. Nah, cuman dalam hal ini bukan pilih salah satu, bukan. Dua-duanya dikerjain. Oh ya? Iya, dua-duanya dikerjain. Dan kalau mau contoh realnya ya kita umroh aja. Saya tahun 95 dulu tuh umroh. Baru ketemu di situ. 20 dipakai di Masjidil Haram itu 20 rakaat gitu. Emang sholatnya agak panjang orang 1 juz ya kan, capek lah berdiri itu kan. Yang biasa kita lihat di TV-TV itu gitu kan. Nah, kalau kita sering dengerin Murattal Sudais tuh, Sudais baca ayat Quran itu kan lagi jadi imam tarawih itu sebenarnya. Nah, sebelum orang rame dengerin Murattal Sudais, saya ada di situ gitu denger. Ini dia 1 juz dia baca itu kan 2 jam. Selesai jam 11 gitu. 20 rakaat. Gile. 20 saya kirain yang NU doang 20, ternyata di sini bukan NU itu, bukan mazhab Syafi'i juga. Itu mazhabnya mereka Hambali, tapi 20. Kaget saya. Nah, tapi gimana dong dengan yang hadis 11 rakaat, bukannya 11 juga sahih. Sahih dan dipakai juga. Setelah jam 11 selesai, jam 1 malam mulai lagi yang 11. Berarti itu dua-duanya dipakai gitu. Cuman kalau yang 20 itu yang ba'da isya gitu ya. Yang 11 tuh yang jam 1 malam gitu. Orang menyebutnya yang itu tarawih gitu. Nah, yang 11 tuh tahajud gitu. Oh gitu, pantesan. Selama ini nggak kebayang gitu. Nggak terangkai dengan baik tuh informasi sepotong-sepotongnya. Oh ya sudahlah, berarti setelah itu saya sholat lagi Pak di masjid depan rumah. 20 udah gua NU udah gitu. Kenapa? Masjidil Haram ternyata 20 mereka. Iya, dan yang 11 juga digunakan juga, tapi itu tahajudnya. Ya berarti kita ngapain berantem selama ini 20 11 20 11 20 ribut aja gitu kan, nggak tahu ilmunya gitu. Setelah lengkap gitu, cakep sebenarnya itu ya. Luar biasa, kita aja pada ribut ya kan. Ngeributin kunut lah, ngeributin tarawih 23 11 lah dan sebagainya. Padahal itu ada setelannya sendiri-sendiri. Cuman kita merasa pinter aja gitu ya kan. Merasa pinter dan merasa orang lain bodoh semua gitu. Jadi kita salah-salahin melulu. Setiap ngisi ceramah pengajian nyalain orang melulu gitu. Padahal ilmunya juga nggak nyampe gitu. Itu kuncinya ternyata. Belajar fikihnya 4 mazhab. Ketemu ternyata gitu. Ternyata secara detail itu dijelaskan gitu ya. Asik gitu kita memahaminya. Bukan pakai ayat sepotong ceramah, pakai hadis sepotong ceramah. Alasannya balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun taunya cuma 1 ayat. Nah, ini semprul nih model begini nih. Pahami dulu duduk masalahnya gitu kan. Baru bisa ngomong. Jangan baru tahu satu informasi udah ngomong kemana-mana, ditafsirin kemana-mana, tarik sono tarik sini.
ini maksudnya apa? Orang nggak ngerti agama kok tiba-tiba jadi sumber rujukan agama gitu kan kacau nih kan. Ibarat kata kita makin bagus ya kan. Dokter umum bagus, tapi kalau mau ada penyakitnya lebih spesifik ya dokter spesialis lah gitu kan. Dokter loh ya, jangan calon mahasiswa fakultas kedokteran, dia belum jadi mahasiswa, baru calon gitu loh. Ya kan? Wah, itu kita sembah-sembah, kita puji-puji, "Wah, calon dokter loh ini." Lah iya, tapi yang itu tuh dokter spesialis, dosennya, yang dosennya malah gitu. Masa kita mau salah-salahin gitu, kita hebat-hebatin yang baru calon dokter, ya enggak lah gitu. Kita harus tahu apa namanya, peringkat-peringkatnya itu kan. Nah, begitu juga dalam ilmu agama, ya kan. Kalau mualaf ya dapat hidayah, kita bersyukur, bersyukur. Dan bolehlah kita minta dong ceritanya Anda bagaimana perjalanan rohani Anda, kok bisa ketemu Islam. Itu cakep, ya kan. Minimal buat kita tuh jadi pelajaran gitu. Tapi jangan kemudian, "Pak, ajarin kita sholat dong, kasih tahu dong yang bid'ah-bid'ah yang mana aja." Ya enggak lah, orang dia aja baru masuk Islam kemarin sore, bahasa Arab nggak bisa, hafal Quran juga enggak, ngerti fikih juga enggak, kok tiba-tiba jadi ustad, nyala-nyalain seluruh umat Islam, yang bener dia doang, mualaf kegagungan dari mana nih tiba-tiba dijadikan rujukan umat Islam, enggak gitu dong cara berpikirnya. Ada peringkatnya, ada ilmu-ilmu, ada spesialisasi gitu loh. Nah, itu yang saya katakan ilmu fikih itu adalah salah satu cabang dari sekian banyak cabang ilmu-ilmu keislaman, tapi emang itu ilmu yang sangat dibutuhkan. Ibarat kata itu ilmu kedokterannya. Kalau ilmu kedokteran itu ngomongin fisik gitu kan. Nah, kalau ilmu fikih ngomongin hukum syariah yang kita tuh terikat di dalamnya. Nah, ilmu fikih itu penting agar kita nggak ya tadi pakai ayat Quran seenaknya, pakai hadis seenaknya, tapi nggak tahu duduk masalahnya gitu ya. Baik jamaah sekalian, ini kalau saya lihat di angkanya udah 57 menit nih, ya kan. Kalau saya ngomong terus bisa jadi bukan apa-apa, aus nih lama-lama. Jadi saya akan berikan kesempatan jamaah sekalian mungkin ada yang ingin diskusi, tanya jawab dan sebagainya, tapi intinya adalah mari kita pelajari ilmu fikih ya, baik khususnya di bulan Ramadan ataupun juga tentang fikih sholat, fikih zakat, fikih haji, fikih ekonomi, ada banyak. Saya nulis ilmu fikih itu ada 18 dari mulai toharoh ya kan ada wudhu, ada mandi janabah, ada tayamum dan sebagainya itu ada fikihnya sendiri. Ada sholat, ada zakat, ada haji, ada kuliner, ada apa semua. Nah, itu fikih. Maksudnya ayat Quran tuh nggak yang masih mentah kemudian ditampilin, hadis nggak yang masih mentah kemudian ditampilin, tapi sudah dianalisa gitu oleh para pakarnya. Ya saya belajarnya ya lama, bertahun-tahun gitu kan. Cuman coba disampaikan dalam bentuk bahasa Indonesia. 18 jilid seri fikih kehidupan gitu ya. Nah, kita nih lagi ngomongin fikih Ramadan. Semoga ilmu kita bermanfaat, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan dulu kepada pimpinan acara, silahkan kalau ada diskusi atau tanya jawab dipimpin oleh pimpinan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Dr. Ahmad Sarwat untuk mengenai kajian hari ini. Dan teman-teman silakan kita bertanya langsung atau melalui chat. Ini saya chat dulu ya Pak Ustadz ya. Karena di Ya. sini ada duluan chat dari Farizal. Ustadz, mohon penjelasan tentang ada beberapa Ustadz yang menyatakan imsak itu bid'ah. Mungkin doa Munkarod. mukarot. Baca mukarot plus doa buka puasa Allahumma kasumtu, hadisnya tidak sahih. Ya. Dijelaskan Pak Ustadz. Bid'ah mungkarod. Ini nulisnya aja mungkarod. Bukan pakai D kali. Pakai Mungkarot pakai tak gitu bukan D gitu ya. Ini udah mau nyalain orang tapi dia sendiri ngomongnya udah keliru. Jadi gini, imsak itu bukan bid'ah. Iya, imsak tuh ada. Jadi gini, misalnya nih ya, ada orang pada siang hari bulan Ramadan itu dia katakanlah haid gitu. Ibu-ibu nih, haid kan batal dong puasanya kan. Ya sudah,
akan lebih baik bagi wanita itu untuk tetap tidak makan, tidak minum, menghormati yang puasa. Tapi ya bukan dalam konteks dia berpuasa, kan udah batal gitu kan. Nah, imsak itu adalah tetap menahan makan, tetap menahan minum gitu. Tetap tidak seperti orang makan-makan gitu-gitu semua gitu kan. Itu akan lebih apa namanya? Lebih sopan, lebih etis gitu, ya kan? Nah, menurut sebagian ulama itu lebih bagus gitu. Tapi menurut sebagian ulama lagi, ya nggak apa-apa kan dia udah batal, makan aja, minum aja, tapi jangan kelihatan orang, gitu. Jadi imsak itu adalah orang tidak makan tidak minum, tapi belum puasa atau tidak puasa sebenarnya, gitu kan. Nah, kalau yang istilah imsak yang kita kenal sekarang itu bukan bid'ah, itu memang apa disunnahkan oleh para ulama karena gini, bayangin di zaman Nabi itu belum ada jam dan belum ada jadwal imsakiyah, gitu. Jadi kita tuh kalau mau mengetahui subuh tuh kira-kira gitu. Kira-kira kan, subuh belum ya? Subuh belum ya? Itu nggak ada jam, nggak ada countdown gitu ya. Jadi kira-kira kan, "Ah, udahlah jangan makan, udah nahan aja. Sudah nggak usah dimakan, sudah nggak usah minum karena dikit lagi udah mau subuh," gitu kan. Gitu. Nah itu kan imsak gitu, lebih afdol. Iyalah pastinya, walaupun presisinya tuh kalau pas subuh gitu. Iya kalau pas subuh ada azan, nah kalau nggak ada azan kan kita masing-masing ya udah kita berusaha, udahlah gitu. Kayak gini, ini yang terasa banget. Ramadan dalam penerbangan antar negara. Hmm, itu yang namanya subuh tuh nggak ketahuan jam berapa, nggak ada jadwal, jam kita juga nggak presisi dengan kita ada di mana. Bisa jadi kita ada di atas laut Cina Selatan atau di atas Samudra Hindia, nggak tahu gitu kan. Jadi puasa di pesawat malam-malam itu ya, kalau saya makan gitu ya, judulnya sahur nih, jam berapa ini subuhnya nih kira-kira? Nggak tahu kan? Ya udah makan aja dulu. Tapi hati-hati ya, kalau kayaknya dikit lagi udah mau terbit fajar itu ya, udah berhenti 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 gitu. Iya nggak? Lebih bagus nggak tuh sebenarnya? Ya lebih bagus gitu. Tapi ada nggak sih hadis yang bunyinya kayak gitu? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Ya sama, tarawih juga nggak ada. Apakah tarawih jadi bid'ah? Ya enggak lah gitu. Pakai bilang mungkarot pula, mungkar gitu. Siapa bilang mungkar? Ya enggak lah gitu. Nah, jadi sayangnya Ustadz ini kan sebenarnya dia nggak belajar ilmu fikih secara formal, ya. Belajarnya sama tokoh-tokoh yang dari awal udah benci dengan ilmu fikih. Apapun yang berbau fikih sama dia udah dikafir, udah dikata-katain aja gitu kan. Maka semua istilah yang ada dalam ilmu fikih itu salah-salahin semua. Padahal kalau dia belajar ilmu bahasa Arab, nanti dia ketemu dengan istilah mubtada, khobar. Itu juga nggak ada di zaman Nabi. Harusnya dia bid'ah juga. Wah ini mubtada nih, bid'ah nih. Kagak ada mubtada di zaman Nabi. Wah, gitu. Ini khobar ini bid'ah nih. Kagak ada di zaman Nabi gitu. Itu sih. Itu sebenarnya orang kagak paham agama sih. Bukan ustadz gitu. Kalau emang ustadz beneran ya sini. Saya peres kepalanya keluar hadis berapa biji dari otaknya gitu. Nggak ada ilmunya orang-orang kayak gitu sebenarnya. Nggak belajar ilmu fikih. Kalau dia kuliah di fakultas syariah kayak saya, LC lah minimal LIPIA gitu. Ayo saya tanya, lulusan tahun berapa? Gitu. Pernah belajar itu enggak gitu. Nah, biasanya sih enggak belajar gitu. Dia bukan fakultas syariah, mungkin fakultas sejarah gitu atau fakultas sastra gitu-gitu. Nggak ngerti ilmunya, tapi ngomong di tengah masyarakat, belaga, pinter banget gitu padahal mah nggak tahu juga gitu ya. Termasuk, nah ini nih yang doa buka puasa Allahumma lakasumtu itu hadisnya tidak sahih. Gini ya, berdoa itu tidak harus pakai hadis sahih. Pernah lihat nggak Imam As-Sudais di Masjidil Haram ya? Itu kalau baca doa kunut gitu ya. Salat witir kan ada kunutnya itu. Itu kunutnya tuh nggak dari ayat Quran, nggak dari hadis. Iya dia baca dulu ayat Quran dia baca, dia hadis-hadis dia baca juga gitu kan. Tapi setelah itu dia bilang apa? Ya Allah, Allahummansur al-muslimina fi kulli makan. Amin. Itu bukan hadis loh itu. Ya kan? Sampai cerita tentang di Chechnya, di mana di Rohingya gitu, di Palestina, di mana itu udah kayak
dunia dalam berita loh itu. Kunut dunia dalam berita. Nggak ada di Quran, nggak ada di hadis gitu. Tapi yang baca Sudais di Masjidil Haram diamini oleh jutaan kayaknya itu ya jamaahnya kan. Nggak ada di Quran loh. Dan itu nyebutnya di dalam sholat, di dalam kunut gitu. Nah, sebelum teriak-teriak, woi doa buka puasa bid'ah, lu bid'ahin dulu no. Imam As-Sudais di Masjidil Haram yang baca doa kunut 20 menit ya. 20 menit loh baca doa kunutnya itu. Itu dari hasil nonton CNN. Ngarang dia. Boleh, boleh. Kenapa nggak boleh berdoa? Emang doa harus selalu dari ayat Quran? Emang doa harus dari hadis Nabi? Enggak. Pada kita saat berbuka puasa, boleh dong kita ngarang, ya Allah ya Tuhanku, seharian ini sudah kulalui dengan begitu berat, menahan lapar, menahan haus. Pada akhirnya, Engkau datangkan juga sang surya tenggelam di ufuk barat. Aku bersyukur padamu ya Allah. Boleh kayak gitu kan? Cuman ngapain? Kelamaan. Ayo minum cepetan. Gitu. Kan boleh mengekspresikan segala sesuatu dalam bentuk doa. Kan boleh. Kenapa? Lagian bukan dalam sholat juga. Nah sudah saja dalam sholat ngarang 20 menit. Gitu loh. Ya kan? Ya kalau kita tahu jawabannya mah kita ketawa aja sama orang bilang, itu bid'ah. Gitu. Emang beda, emang bukan hadis sahih, orang gua ngarang kok. Emang kenapa kalau gua ngarang? Nggak boleh. Berdoa ngarang itu boleh, ngarang aja. Masa doa harus sama persis dengan Nabi kan nggak harus gitu. Yang di dalam sholat aja kan ada 4 waktu dalam sholat posisi. Yang kita silakan berdoa. Pada saat sujud kita berdoa. Pada saat rukuk berdoa. Pada saat berdiri kunut berdoa. Sebelum salam, setelah tahiyat itu sebelum salam, itu juga ada doa. Nah doanya boleh ngarang, asal pakai bahasa Arab gitu. Nah kalau nggak bisa setelah salam boleh doa pakai bahasa Indonesia, ngarang gitu, nggak pakai hadis gitu, boleh dalam sholat. Nah masa buka puasa nggak boleh ngarang sendiri? Ya hatta katakanlah itu kan hadisnya doif, iyalah bilang gini, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahaba dhama wa abtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah wa hadza haditsun doif gitu, boleh kan? Boleh, kenapa gitu. Berdoa dengan hadis doif emang kenapa? Oh isinya juga bagus, nggak jadi urusan dong, ya nggak? Oke. Wadha'afahu Al-Albani juga boleh tambahin lu gitu dalam lafaz doa kita. Emang kenapa? Apa salahnya berdoa dengan hadis yang doif? Ya gitu ya. Oke. Ini ada chat lagi Pak Ustadz ya sebelum ini. Pak Ustadz mohon komentarnya terkait beredar video taraweh di Masjidil Haram bulan puasa tahun 2003 bulan ini sudah bukan 23 rakaat tapi 13 rakaat. Ya dan bukan 11 juga kan. Ya namanya juga kita lagi pandemi, ya kan. Sekarang ini kita nggak bisa sholat kayak zaman-zaman dulu lah gitu. Sepanjang 14 abad Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ya begitu, ya kan. Sekarang ini karena ada perubahan, kita mau masuk ke Raudhah harus pakai tasyrih, kita mau masuk tawaf di sekilang Ka'bah itu ya harus pakai baju ihram dan sebagainya. Ya perubahan bisa. Orang selama 2 tahun juga Masjidil Haram nggak ada tarawehnya gitu kan, ditutup itu tarawehnya, bayangin. Jadi kalau tanya, oh taraweh yang benar di Masjidil Haram berapa? Tidak ada taraweh. Iya di musim pandemi. Nah sekarang ini kita masih ada perubahan-perubahan, belum normal secara umum, walaupun yang umroh udah banyak banget gitu kan, tapi ditakfif gitu, dikurangi, nggak apa-apa, nggak salah. Orang nggak tarawih juga nggak apa-apa, orang nggak wajib gitu kan. Tapi perjalanan sejarah itu jadi bukti nyata bahwa selama perjalanan 14 abad itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi mereka menjalankan seperti di zaman Khalifah Umar, di zaman Khalifah Utsman, di zaman Khalifah Ali dan seterusnya gitu ya kan. Terus apa pentingnya gitu mengatakan bahwa di Masjidil Haram itu sekarang 13. Terus jadi yang benar 13 gitu, yang 20 salah. Ya enggak juga gitu. Enggak juga, enggak ada urusan gitu. Terus kita sekarang yang di Indonesia ini yang 20 semua salah gitu, enggak juga. Kita sedang tidak bicara tentang salah menyalahkan gitu. Tapi kenapa ada yang 20 ada sejarahnya kan kayak gitu. Ada yang 11 juga ada sejarahnya gitu. Masing-masing tuh berdampingan sebenarnya dan dikerjakan dua-duanya gitu. Tapi kalau emang nggak mau sholat taraweh, ya kan nggak apa-apa juga. Silahkan aja nggak usah sholat taraweh. Tapi nggak usah nyinyirin orang yang taraweh. Wah 20 salah tuh bid'ah gitu. Siapa yang ngajarin membidah-bidahkan orang sholat taraweh 20? Para sahabat tuh sholat tarawehnya 20 gitu ya. Saya ini basically sholat taraweh 20.
Malam pertama kemarin 20, malam kedua 20, malam ketiga tadi malam 8. Kenapa? Ya orang saya sholat tarawihnya di Masjid Baitul Ihsan di BI gitu kan. Saya tanya sama Pak Gubernur, Gubernur Bank Indonesia, sholat di samping saya. Pak, kita tarawih berapa rakaat di sini, Pak? 8 Pak Ustadz, 11 sama witir. Oh, ya udahlah. Kan saya yang ceramah gitu kan. Kan nggak mungkin saya bilang, Pak, 20 nggak nih? Kalau nggak gua pulang nih. Kan nggak mungkin juga saya ngomong begitu ya kan. Ya 8 udah gitu kan. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kenapa? Gitu nggak ada yang salah gitu. Oke, next. Videonya dibuka dulu Pak Ustadz. Nah, silakan Oci dari Bandar Lampung. Bicara langsung. Silakan Oci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Itang. Ustadz, yang saya mau tanyakan mengenai tadi keterangan Ustadz soal jilbab atau khimar ya Ustadz. Tadi kan Ustadz bilang bahwa di surah Al-Ahzab ya kalau nggak salah dengar tadi, yang benar itu hijab itu pakaiannya itu besar, bahkan bisa muat 2 orang, gitu kan hijab, ya. jilbab. Iya, jilbab, maaf. Jilbab. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya kalau menurut fikih atau misalnya bukan maksudnya kalau menurut fikih untuk berhijab itu apakah harus seperti yang dikatakan di surah Al-Ahzab gitu. Nah, kalau misalnya wanita-wanita yang berhijab itu dia hanya asal menutupi bagian dada, tapi dia tidak memakai pakaian yang besar seperti bisa masuk 2 orang itu. Nah, itu bagaimana hukumnya gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, ada pendapat, maaf ya kalau saya salah, saya pernah dengar ceramah bahwa kalau orang berhijab itu nggak usah katanya yang besar-besar gitu. Karena itu malah jadi mubazir, apalagi kalau misalnya yang sampai menjuntai-juntai di lantai, terus sudah gitu ya jadi istilahnya kalau dalam tanda kutip seperti ngepel lantai gitu kan. Nah, itu bagaimana Ustadz? Dan satu hal lagi, kalau misalnya hijabnya itu ya seperti yang cuman di leher, pokoknya ya sekedarnya aja. Nah, kalau orang yang seperti itu, apakah dia termasuk orang yang sia-sia gitu loh? Menutup auratnya tuh sia-sia karena aturan yang dipakainya itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diatur dalam Al-Quran. Sekian Ustadz. Ya. Jadi Bu, sebelum saya jawab, kita sepakati dulu istilah-istilahnya ya, karena salah memahami istilah kacau semua nih. Ada jilbab. Menurut Al-Quran ya, pakaian besar kayak mantel, jas hujan, gitu ya. Itu jilbab. Nah, Ibu tadi ngomong kebalik-balik antara hijab dengan jilbab. Hijab apa, Bu? Hijab apa, Bu? Penutup, pemisah, penutup biasanya dibilang. Itu pakaian atau tabir? Tabir, iya maaf, tabir. Iya, tabir. Kan? Iya, hordeng gitu ya, iya kan? Iya. Pemisah antara saf laki saf perempuan kan ada hijab, ya kan? Iya. Itu hijab dipakai apa dipasang di ruangan? Dipasang sih sebenarnya. Cuman ya, tapi karena mungkin ya tadi Ustadz udah banyak yang salah kaprah, jadi kalau misalnya jual gitu terus ini ada hijab modelnya seperti ini, jadi kayak kebiasaan. Iya Ustadz, ya salah memang kalau hijab itu hijab di Quran ada ya, fas'aluhunna min wara'i hijab. Itu ayat Quran. Jadi para sahabat itu kalau mau minta sesuatu pada istri Nabi, kata Quran, fas'aluhunna min wara'i hijab. Mintalah dari balik hijab, dari balik tabir gitu. Jadi hijab itu tabir gitu loh, bukan pakaian gitu. Maka kalau orang sekarang bilang, wah dia tuh wanita berhijab, emang kemana-mana dia bawa hordeng gitu? Enggak. Istilahnya aja, udah melenceng sana melenceng sini jadi berhijab, enggak. Nah yang benar itu, yang wajib dalam agama Islam itu bukan pakai jilbab, bukan berhijab, bukan pakai kerudung, bukan. Yang wajib itu menutup aurat. Nah itu lebih spesifik dan presisi. Kewajibannya adalah menutup aurat.
Sebagaimana kita sholat, saya tanya Bu, sholat wajib nggak pakai mukena? Nggak wajib, asal menutup aurat sholat udah bisa. Nah, karena kita belajar sholat pakai ilmu fikih, spesifik banget. Syarat sahnya sholat tuh menutup aurat. Kalau laki-laki dari pusar sampai dengkul, kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan kan gitu Bu ya, menutup aurat. Nah, Iya. di Iya. luar sholat, berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, seorang wanita bukan wajib pakai jilbab, bukan wajib berhijab, bukan wajib pakai kerudung, wajib menutup aurat. Auratnya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Modelnya Allahumma turja, ya Allah atur aja gitu. Kalau orang Indonesia sholat ya Bu ya pakai mukena. Tapi nggak pakai mukena boleh nggak? Ya yang penting auratnya ketutup. Mau pakai baju bawahan atasan terusan, mau pakai baju apa segala pokoknya yang kelihatan wajah sama telapak tangan. Dah gitu ya kan. Celana panjang oke. Pakai sarung gitu boleh. Oke, kalau mau kena kan ada dua macam zaman dulu. Ibu saya masih ingat tuh ada mukena yang atasan sama bawahan. Tapi ada juga mukena yang semua terusan gitu. Itu kan model. Itu kan corak gitu ya. Itu kan fashion fashion gitu. Islam tidak ngatur sampai ke level itu. Itu kembali kepada budaya, kebiasaan, uruf di tengah masyarakat gitu. Ya kan? Nah, yang wajib itu adalah menutup aurat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Yang wajib itu bukan berhijab, bukan pakai jilbab, menutup aurat dari hadapan laki-laki yang bukan mahram. Nah, kalau satu ruangan isinya perempuan semua, nggak ada laki-lakinya, nggak apa-apa, lepas kerudung apa segala macam. Itu di Saudi, semua sekolah itu kan dipisah ya, anak laki pisah sama anak perempuan. Bahkan kalau walimahan, kita kan di sini walimah kan ini ya aneh gitu ya. Wah, gedungnya dipecah dua nih, dikasih hijab di tengah-tengah gitu kan. Di Saudi nggak ada kayak gitu. Justru perempuan Saudi kalau bikin walimah yang dipisah itu harinya. Bapak-bapak hari sendiri, perempuan hari sendiri. Nah, kalau udah hari perempuan, satu ruangan ballroom itu dikuasai sama perempuan semua. Nggak boleh ada pelayan laki-laki masuk situ perempuan. Nah, di dalamnya mereka pakai gaun biasa gitu. Nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab, nggak pakai baju yang biasa aja. Rambutnya terurai apa segala macam, santai aja. Kenapa? Ya karena kan nggak ada yang lihat gitu ya kan. Nah, tapi begitu mereka keluar dari auditorium itu atau dari gedung itu dijemput sama suaminya, mereka langsung pakai abaya lagi. Karena apa? Karena nggak boleh kelihatan aurat gitu kan. Gitu kan sebenarnya. Nah, di kita itu penafsirannya jadi kemana-mana. Istilahnya lari sono lari sini. Maka ada istilah wanita harus pakai baju gombrong gitu. Itu budaya. Budaya di Yaman itu emang begitu ya. Bahkan wanita-wanita Yaman tuh budayanya adalah pakai cadar, ditutup gitu kan. Nah, karena gurunya Habib dari Yaman atau nggak Habib sih, ya hasil keturunan dari Yaman, ya dia tuh membaca persis seperti yang dia alami di tempat dia belajar, dipotret cekrek dan dia suruhlah muridnya di Indonesia kayak gitu. Pakai hijab, hitam-hitam, cadar gitu. Apakah itu syariah? Bukan. Itu adatnya orang Yaman. Bagus, ya bagus-bagus aja sih buat orang Yaman. Cuman kalau tabrakan sama di kita, lalu saling, woi salah lu, yang bener gua gitu. Nah itu yang kacau tuh urusannya gitu ya. Karena apa? Karena adat dan budaya beda-beda. Kalau orang Indonesia, budayanya pakai baju apa sholat itu pakai mukena gitu kan, pakai mukena. Nah itu udah beda lagi. Mukena kan putih bukan hitam gitu kan. Nah, jadi yang menjadi prinsip pegangan kita cuma satu sebenarnya, menutup aurat, poinnya itu. Nah, model bajunya, coraknya apa dan sebagainya kembali kepada adat budaya masing-masing gitu. Nah, cuman banyak para ustadz yang kemudian tadi itu main bawa-bawa aja, kita harus pakai hijab, kita harus pakai jilbab, gitu kan. Nah, itu karena bahasanya bukan bahasa fikih, jadi tidak presisi. Nah, kalau bahasa fikih lebih presisi, wajib menutup aurat. Nah, gitu. Itu udah spesifik banget. Auratnya wanita apa? Ya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ibu keluar nih, ya kan? Kantor, ke aktivitas lah segala macam. Enggak pakai mukena, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Yang penting aurat tertutup kan. Ini sudah gitu loh. Tapi nanti ada yang mencetak apa segala macam. Ya, gini deh.
Usahakan dia tidak mencetak gitu, pakai kerudung iya, tapi pakai legging doang gitu kemana-mana. Ya enggak lah, itu kan mencetak tuh ya sama aja gitu kan. Ketutup tapi lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan semua kayak pakai baju penyelam, ya kan nggak benar juga. Maksud dari pakai baju malah nggak kelihatan gitu. Malu juga kan Bu, ya kan masa kemana-mana pakai legging, masa sholat pakai legging kan nggak mungkin gitu. Ya pakai baju yang wajar lah gitu ya kan. Atasan bawahan bermotif bercorak biasalah gitu kan. Nggak harus bajunya gombrong hitam dan istilahnya menutup muka apa. Nah, itu pakaian budaya dari daerah masing-masing. Kita appreciate ya dengan pakaian cadar hitam gitu. Dari mana? Oh, dari Iran. Weh, selamat ya. Dari mana? Dari Yaman. Weh, cakep pakaian Anda gitu. Ketemu yang Turki lain lagi, ketemu yang mana lain lagi. Tapi prinsipnya semua disatukan bahwa kita tuh menutup aurat gitu. Intinya di situ kan sebenarnya, biar lengkap dan spesifik gitu. Nggak yang masing-masing bawa baju adatnya dan mengatakan inilah baju syar'i. Ya kalau gitu nih saya pakai baju gini koko, saya bilang ini syar'i nih gitu. Di kampung gue ini syar'i nih gitu kan. Kata orang Cina, wah itu kan baju gua, itu baju koko. Wah, Cina bukannya komunis. Nah, kan jadi kacau tuh Pak. Ya. Nah jadi ya kita kembalikan, enggak, baju itu adalah menutup aurat. Batasannya laki-laki dari pusat sampai lutut, ya kan? Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, ya udah itu basically itu yang kita pegang gitu. Sisanya itu mode gitu. Oke. Ustadz, sebentar Ustadz, kan saya lupa di surah apa itu kan ada yang lebih spesifik lagi bahwa menutup aurat itu harus menutup sampai ketutup dada gitu ya Ustadz ya. Surat Nah An-Nur katakan itu. tadi ya surat An-Nur. Nah seandainya wanita-wanita yang berjilbab itu dia hanya sampai di leher atau dia di atas dada, berarti kan dadanya tuh terbuka ya. Nah ini kan seperti yang tadi Ustadz bilang ya terserah modelnya seperti apa, asal tidak terbentuk atau nggak membentuk tubuh dan menutup aurat gitu ya, tapi tubuhnya tidak terbentuk. Nah, kalau orang-orang yang memakai jilbabnya itu di atas dada, berarti itu kan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di surah An-Nur gitu. Yang ingin saya tanyakan di sini, bila wanita-wanita seperti ini cara berhijabnya, apakah sia-sia hijabnya itu gitu loh. Itu yang sebenarnya pertanyaan saya di situ. Yeah. Dan kalau misalnya sia-sia seperti ini apakah sama sekali tidak ada hitungan bahwa wanita-wanita seperti ini tuh sudah mengikuti syariat bahwa wanita itu harus menutup aurat dan aurat yang harus ditutup itu harus sampai di bawah dada gitu. Kalau tidak seperti itu berarti udah sia-sia, sama aja dia nggak berpakaian menutup aurat. Apa seperti itu gitu loh intinya Ustaz. Jadi kan gini, kenapa pakai kerudung harus menutupi dada kan gitu ya Bu ya? Ya biar dadanya nggak kelihatan kan, ya nggak? Iya. Yeah. Nah sekarang kalau ada wanita pakai kerudung tapi dadanya dibuka, itu sia-sia. Jelas lah, kepala ditutup, dada dibuka, dikasih lihat orang. Ya sia-sia. Bukan dada dibuka Ustadz. Jadi maksudnya penutupnya kerudungnya itu tidak menutup sampai ke bawah dada, kan sekarang ada yang modelnya cuma di leher aja, ada yang cuma di atas, ada seperti jadi itu. Gini Bu, jadi gini, di masa Nabi kenapa kerudung itu disuruh sampai menutup dada? Karena kerudung dipakai, dada dibuka. Itulah Bu. Aslinya di masa Nabi itu kayak gitu. Dadanya kebuka. Maka ayatnya turun. Itu kerudung lempengin terus sampai dada ketutup. Gitu. Tapi apakah model kerudung harus selalu yang nyampe ke dada? Ya kan tergantung mode pakaiannya. Kalau dari awal bajunya ada baju kayak saya nih, kalau baju perempuan kayak gini namanya baju encim ya. Ini kan udah ketutup nih. Terus dia pakai kerudung sampai segini doang. Dadanya saya tanya, dadanya kebuka apa ketutup? Ketutup. Ya sudah. Berarti kan intinya bukan yang penting kerudung sampai ke dada. Bukan. Dadanya ketutup. Bahwa di zaman itu orang dadanya pada kebuka. Mohon maaf ya Bu ya.
Memang kalau di masa jahiliyah begitu. Dia pakai penutup kepala, tapi dadanya nih sini kemben itu ngablak gitu, Bu. Ngablak. Dia dipakai penutup kepala tapi kembenan. Nah, ayatnya tuh turun pada posisi di mana perempuan-perempuan di masa itu bekemben doang gitu. Maka ayatnya bunyi, oke, ulurkan kerudungmu sampai dadamu ketutup. Gitu, ya kan? Tapi kalau kita tahu maksudnya apa? Ya dada ditutup, jangan dibuka. Nah, karena dia ngebuka, kerudungmu panjangin, gitu. Nah, tapi kalau pakainya dari awal sudah menutup dada, apakah kerudungnya masih ditutupin lagi? Double berarti, ya kan? Nah, sebagai sebuah mode, udah ketutup sini tapi kerudung dipanjangin, boleh dong. Boleh kan? Iya, Tapi boleh. kalaupun ini udah ketutup dan kerudungnya nggak diturusin ke bawah, kan nggak apa-apa. Karena maksud dari tujuan ayat itu sudah tercapai. Kan gitu ya, Bu ya? Nah, Iya. itu yang dikatakan fikih itu di situ. Cuman kan Baik. karena yang ngomong ini bukan ahli fikih, dia harfiah saja. Pokoknya kerudung harus sampai dada. Padahal Bu ya, padahal ayat Qur'annya itu kalau bahasa Arab itu juga nggak ada kata dada loh sebenarnya. Kan bahasanya begini, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Juyub itu ditafsirkan menjadi dada. Padahal dada itu dalam bahasa Arab bukan juyub, sodr. Sodr itu dada, ya kan? Tapi Quran nggak menggunakan kata sodr, wal yadribna bi khumurihinna ala sudurihinna, enggak. Sudur itu jamak dari sodr. Fi sudurin nas, surat An-Nas tuh ada kan, gimana bunyinya? Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang berwaswas di dalam dada manusia. Sudur, sadr itu dada. Tapi kalau juyub itu bukan dada sebenarnya, bukan dada. Juyub itu ini kantong. Kantong. Jadi tutupilah panjangkanlah kerudungmu sampai menutupi kantongmu. Kantong. Nah, zaman dulu pakaiannya para sahabat, laki-laki perempuan itu kantongnya di sini, Bu. Kantongnya di sini. Kantong di sini. Maka tutupilah kerudungmu sampai menutupi kantong itu. Kantong baju gitu kan. Naruhnya di sini. Ya kalau kita tuh jojon gitu ya, bajunya kantongnya di sini di depan gede gitu. Zaman dulu modelnya emang kayak gitu. Jadi ungkapan itu harus kita pahami bahwa ya intinya tuh ya menutup aurat gitu. Tapi ayat itu tidak ngomongin lagi mode kerudung tuh harus yang sampai ke dada ya. Enggak, mode kerudung bebas gitu. Nah bahkan kalau kita pakai mukena bukan cuma sampai dada tuh, sampai bawah, sampai kaki malah. Ya kan dari kepala tuh sampai ke kaki. Atau kalau kita pakai ya mukena yang atas bawah, kan sampai gombrong juga, sampai sedengkul itu, ya kan gitu. Karena kan perintahnya sampai ke dada, kenapa sampai dengkul? Ini bid'ah lagi dong kalau gitu. Ya nggak dikit-dikit bid'ah juga, nggak dikit-dikit salah. Maksudnya itu tutuplah aurat gitu loh. Nah kalau konteksnya di masa itu dadanya pada kebuka, kerudungnya lurus sampai ketutup gitu dadanya gitu loh. Bukan berarti Quran memerintahkan kalau kerudung harus sampai menutupi dada. Enggak, bukan begitu maksudnya. Coba deh baca kitab tafsir yang rada beneran dikit, jangan cuma kopas-kopas dari ngomongan siapa nggak jelas gitu. Pernah nggak baca kitab tafsir misalnya Al-Qurtubi gitu misalnya, segini tebalnya gitu. Baca dong tafsir misalnya Ibnu Katsir gitu misalnya, itu jelas nggak ngomongin mode pakaian. Tidak, Quran tuh bukan buku fashion gitu yang pakaian tuh modenya harus gini. Enggak ada kayak gitu-gitu semua. Karena mode setiap zaman tuh berubah-berubah terus. Quran tuh ngomongin poinnya apa? Tertutup semua auratnya. Nah, masalah modenya atur aja gitu. Cuman orang sekarang memang suka gitu. Dia kan gayanya mode jilbab yang gombrong gitu kan. Nah, dia cari-cari aja dalilnya. Tuh dalilnya. Allah memerintahkan tutup sampai dadanya. Ternyata dia jilbab tuh gombrong, bukan cuma dadanya, sampai dengkul gitu. Kan itu nggak sesuai lagi. Quran bilang sampai dada, bukan sampai dengkul. Kenapa lu sampai dengkul gitu loh? Kan berlebihan, nggak sesuai dengan Quran juga kan. Nah ini sebenarnya gini, ini produk budaya masyarakat tertentu, di capture, kemudian dipakaikan ke seluruh dunia dan dikatakan inilah yang Islami, yang lain nggak Islami gitu. Merasa dirinya udah paling pintar banget gitu. Padahal nggak juga gitu loh.
nggak ngerti latar belakang kenapa ayat itu turun sebenarnya. Itu penting belajar ilmu tafsir, ilmu asbabun nuzul dan sebagainya. Tapi kita nggak usah sampai sana lah. Ini kesimpulannya gini aja. Pokoknya Quran, Sunnah, ya agama Islam mewajibkan wanita menutup aurat. Titik. Tentang modal pakaiannya itu harus kayak gimana, nggak usah ngeributin tentang apa namanya jilbab itu atau kerudung itu harus menutupi dada. Ya kalau dadanya udah ketutup, masa kerudungnya harus tarik-tarik gitu kan nggak mungkin juga gitu. Nggak harus segitunya gitu cara memahami ayatnya. Oke. Ya, jadi istilahnya sekarang ini kan ada hijab syar'i dan hijab, maaf, jilbab syar'i dan jilbab tidak syar'i. Berarti Iya, kalau dari jilbab kan keterangan mantel Ustadz, tadi. ya, Jilbab itu maaf, kan mantel, ya. apa Kerudung. kerudung ya, kerudung. Saya masih ini Ustadz, Afwan Ustadz, saya masih apa ya, terbalik-balik karena memang istilah di kita ini seperti itu. Jadi maksud saya gini, kita itu menutup aurat, nggak ada yang istilah, oh ini syar'i kalau sampai panjang, tapi kalau cuman sampai leher doang itu nggak syar'i. Jadi nggak ada istilah gitu ya Ustadz. Yang Ya penting enggak ada. kita Bukan syar'i, menutup Bu. aurat gitu. Iya, menutup aurat dengan benar, bukan mencetak, bukan transparan gitu ya, Bu ya. Iya, Nah, tapi iya, kalau iya. istilah syar'i itu ya itu tambahannya dia dalam rangka ya apa namanya menganggap dirinya yang paling bagus lah, ini syar'i gitu loh. Ya kan? Padahal nggak juga. Masa kita mengatakan bahwa wanita-wanita di Timur Tengah, di Mesir misalnya, model jilbabnya, model kerudung mereka nggak ada yang sampai bawah. Mereka rata-rata tuh pakai baju kayak gini nih, ya kan? Baju long dress gitu ya. Nah, terus jilbabnya masih ini doang, diikat di sini udah selesai. Tapi di sini ketutup semua. Mau kita Iya, bilang orang Mesir iya. semuanya masuk neraka tidak syar'i gitu. Wah, kapan bisa punya kunci surga sendirian ngomong kayak gitu gitu. Tapi kan Iya. karena ngomongnya kepada masyarakat yang awam seawam-awamnya, iya aja gitu, merasa udah paling pinter gitu. Enggak lah, jangan terlalu terpengaruh dengan omongan-omongan kayak gitu gitu. Kalau perlu panggil sini ustadznya, ayo kita diskusi yang benar gitu. Kita peras dari kepalanya berapa hadis keluar gitu. Ya. Syukran Ustadz, Ya, saya sekarang jadi lebih tenang ya, karena ya. terus terang anak-anak saya yang perempuan itu dia berhijab, tapi ya itu hijabnya dia cuma pakai di atas dada. Nah, Ya. selama ini saya benar-benar khawatir apa cara hijab mereka itu udah benar gitu. Kalau belum benar berarti kan sia-sia. Tapi dengan Gini, keterangan yang Ustadz tadi berikan, ya alhamdulillah saya insya Allah bisa lebih paham. ini kalau Jazakallah khair. ibu gini Ya. Bu, kalau ibu merasa khawatir was-was, coba deh dengan pakaian yang dia pakai itu sehari-hari yang kata ibu hijabnya tidak syar'i, berani nggak dia sholat dengan pakai baju itu? Kalau dia berani sah, ya sudah berarti sudah menutupi aurat. Karena syaratnya sholat tuh menutupi aurat, gitu aja. Kalau dia bilang, wah ini nggak sah nih gitu, kenapa? Aurat saya nggak ketutup, ya berarti lu belum benar pakai bajunya. Intinya tuh Iya, menutup aurat sebenarnya, iya, gitu. iya, Oke, ya, iya, iya. ya, Jazakillah khair Ustadz. ya, Terima kasih sama-sama, Kang. ya sama-sama. Berikutnya silakan Mas Adi. Terima kasih, Tang. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustadz, ini mungkin mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang lain. Mohon penjelasan tentang kodok puasa Ramadan ya, Ustadz ya. Berikut juga misalnya fidyahnya bagaimana. Iya. Ini dua hal gitu. Tadi Ustadz juga menyampaikan bahwa sholat tarawih itu kan ada 8 di luar witir ya, 20 di luar witir. Sementara di Madinah kan dulu juga pernah 36 rakaat plus witir gitu. Terima kasih Ustadz. Baik. Iya, jadi kalau masalah qadha itu kan Quran sendiri yang menyebutkan 2 kali itu surat Al-Baqarah 184 dan 185-nya terulang, ya kan? Faman kana minkum maridhan, siapa di antara kalian sakit aw ala safarin atau dalam keadaan musafir, safar gitu ya. Nah, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hitunglah untuk puasa juga di hari yang lain. Ya, di hari yang lain itu ya maksudnya di setelah lebaran gitu. Kalau kita sakit ya kita ganti gitu kan. Kalau kita musafir nggak puasa ya kita ganti gitu. Nah, terkait dengan bayar fidyah itu adalah ketika orang sekedar untuk bisa mengkodok saja pun
juga sudah tidak memungkinkan. Antara dia sakitnya nggak sembuh-sembuh selamanya, atau dia udah meninggal. Orang punya utang puasa, tapi dia meninggal. Kan dia nggak bisa tuh suruh puasa. Masa dia di kuburan suruh puasa, puasa lu di kuburan, gitu nggak mungkin kan. Nah, keluarganya lah membayarkan fidyah untuk utang dari almarhum gitu. Atau yang tadi dia masih hidup, cuman secara teknis memang dia udah nggak mungkin lagi untuk bisa melakukan puasa karena sakitnya nggak sembuh-sembuh, atau mungkin sudah tua renta gitu ya, usia udah 90 gitu kan, udah tua banget gitu, udah nggak bisa dia. Nah, pokoknya intinya gini, ketika masih mungkin untuk bisa kodok lah. Mungkin sekarang masih sakit tapi ada harapan sembuh kapan suatu waktu gitu, ya udah bayarnya kodok gitu, tungguin sampai sembuh bayar nanti. Tapi kalau dokter sudah angkat tangan, udah nggak bisa nih, orang udah nggak mungkin sembuh nih, udah dia hidupnya dengan alat bantu pernapasan apa segala macam gitu, ya udah nggak bisa lah gitu ya. Ya udah nanti kita bayarkan fidyahnya, kita hitungin aja puasanya tuh utang berapa hari. Untuk yang putri, yang kakung udah setua itu udah nggak mungkin lah dia puasa gitu kan. Udah santai kalau gitu, kita hitungin aja 30 hari bulan Ramadan dia nggak puasa. Begitu menjelang lebaran kita keluarkan fidyah. Fidyah itu memberi makan fakir miskin ya. Basically makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu lama. Maksudnya makanan masih mentahnya. Kalau di zaman Nabi itu gandum gitu ya, atau kurma gitu. Nah, kalau kita karena Asia Tenggara makannya nasi, berarti ya beras gitu. Nah, ukurannya itu 1/4 dari zakat fitrah. Jadi kalau zakat fitrah itu beras tuh 2,5 kilo, atau kalau pakai liter 3,5 liter. Nah, seukuran kantong beras buat zakat itu, kalau kita jadikan itu fidyah, itu bisa buat bayar 4 hari. Jadi kalau ada orang bayar fidyah sebulan gitu kan, itu cuma butuh 8 kantong zakat. Ya, kantong zakat itu kalau satu kantong bisa buat 4 hari, maka 8 kantong bisa buat 32 hari, udah lebih dari 30, lebih 2 itu bonusnya, gitu. Tapi kalau misalnya zaman sekarang praktis, wah kita kalau beli beras ribet tuh, udah pakai duit aja, kan banyak tuh ya di panitia-panitia zakat, pakai duit aja dah, gitu misalnya. Berapa duit? Ada yang 30.000, 35.000, 40 dah yang gampang kita hitung. Zakat itu 40.000. Nah, sekali zakat 40.000 bisa bayar 4 hari. Jadi rata-rata sehari itu bayar fidyah itu cuma 10.000 sebenarnya, murah ya. 10.000 kali 30 hari kan ya 300.000. Untuk bayar sebulan orang bayar fidyah itu cuma 300.000. Kalau ada orang tua kita udah 10 tahun ini udah nggak bisa puasa, nggak apa-apa lah. 300.000 kali 10 kan baru 3 juta. Ya, fidyah tuh gampang gitu. Tapi itu tidak boleh terjadi atau belum bisa bayar fidyah ketika orangnya masih bisa puasa, masih hidup, masih segar, masih bisa puasa, qadha. Tapi kalau udah nggak bisa sama sekali, ya udah turun. Ya istilahnya beban dari Allah itu diturunkan sesuai dengan nikmat yang Allah berikan. Masih bisa hidup, masih bisa puasa, lu wajib puasa lo. Gitu. Begitu nikmat kesehatan dicabut, ya turun, ya udah lu bayar fidyah aja. Gitu. Kalau bayar fidyah enak, anaknya aja yang bayar selesai udah, gitu kan. Murah bayar fidyah itu nggak seberapa gitu. Karena emang orang nggak akan mungkin tiba-tiba jadi bayar fidyah kecuali emang semua kenikmatannya tuh Allah cabut semua, fasilitasnya udah dicabut semua. Udah bayar fidyah doang itu gitu kan. Ya karena sesuai dengan nikmat yang udah pada dicabut-cabutin, maka kewajibannya dia jadi tinggal sedikit. Oh, nikmatnya masih banyak, masih sehat, masih segar, masih apa dan sebagainya, nggak ada fidyah-fidyahan. Yang ada ya wajib puasa. Qadha gitu. Baik. Silakan teman-teman. Kalau misalnya gini Ustadz, di tahun 2022 misalnya puasa Ramadannya tertinggal 5 hari misalnya ya. Berarti kan harus dikodok sebelum Ramadan 2023. Betul. Nah, seandainya di Ramadan 2023, sebelum Ramadan 2023, yang harusnya digantinya 5 hari puasa tadi, cuma bisa dilunasi 3, berarti kan ada sisa 2 ya, yang harus dilunasi di 2024. Nah, kalau kasusnya begini, apakah cukup membayar yang 2 sisanya, atau ada hal yang lain lagi, Ustaz? Terima kasih.
Ya, pada prinsipnya benar tadi bahwa kesempatan bayar qadha ya berpuasa pengganti itu rentang waktunya sampai 11 bulan sampai ketemu Ramadan tahun berikutnya. Tapi kalau saking banyaknya nggak kebayar juga, pertama nih poinnya ya, nggak hilang, nggak angus gitu ya, tetap harus ada, harus diganti maksudnya gitu kan, walaupun sudah lewat, mungkin bertahun-tahun lewatnya, ada kali 10 tahun yang lalu utangnya sampai gini hari belum kebayar, itu tetap utang tuh nggak ada istilah pemutihan, nggak ada istilah, udah angus dah gitu, nggak. Ya tetap itu akan ditanya di yaumil qiyamah gitu. Nah, maka tetap ada kewajiban qadha sampai seumur hidup, sampai semua nikmat dicabut, nah jatuh-jatuhnya nanti baru bayar fidyah gitu ya. Tapi tetap dia harus ada kewajiban qadha. Nah, tapi kalau tadi kan, harusnya kan dalam 11 bulan selesai itu, kenapa nggak selesai-selesai juga? Anda kena denda, gitu misalnya. Ya, sebagian ulama ada yang mengenakan denda, tapi dendanya bukan tadinya utang sehari jadi 2 hari ya, nggak gitu. Dendanya tadi itu, sebagian beristihad, ya berarti Anda kena fidyah deh per harinya gitu. Sebagian ulama tuh ada yang kayak gitu, mazhab Syafi'i itu misalnya kayak gitu. Jadi eh, utang pokoknya nggak kebayar-bayar nih udah 3 tahun 4 tahun nggak kebayar-bayar juga, bayar dendanya aja, bayar fidyahnya. Tapi fidyah itu denda ya, bukan bayar pokoknya. Pokoknya tetap dia harus wajib qadha gitu. Makanya biar nggak kena fidyah, harusnya dikerjakan saat itu juga, jangan ntar bayarnya, jangan waduh udah dikit lagi Ramadan. Ramadan kurang seminggu, utang 2 minggu, utang 14 hari, ya tekor. Bayar 7 hari, 7 harinya masih tekor. Nah itu sebagian ulama mengatakan Anda kena denda itu, dendanya ya bayar fidyah per hari 10.000 gitu. Ya itu istihad para ulama kayak gitu ya. Tapi intinya sih kita ingin mengatakan bahwa tetap utangnya adalah utang puasa. Bahwa itu kena denda, mazhab Syafi'i bilang iya kena denda. Tapi kalau mazhab yang lain mengatakan tidak kena denda, yang penting utangnya tuh dibayar. Gitu aja. Baik. Jadi kalau bisa disimpulkan di tahun sebelum Ramadan 2024 ini, kalau melanjutkan cerita yang tadi, selain bayar qadha-nya, ditambah fidyahnya ya Ustaz ya. Iya, betul. Fidyahnya Baik kan cuma Ustaz. 10.000. Iya, 10.000 Ya. kan murah. Baik Ustaz, terima kasih Iya. banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut satu kali lagi pertanyaan Pak Ustadz ya, melalui Iya. Linda sedang sahur juga. Silakan Linda. Kan sahur, saya baru habis buka puasa taraweh. Puasa. Waktunya beda. Ya, menarik sekali ya kajian mengenai fikih ini. Saya ada pertanyaan. Bagaimana nih kita kaum awam yang nggak belajar fikih gitu loh. Sering banget kan kita di WhatsApp grup gitu, oh bid'ah loh. Sedangkan kita mau jawab, kita juga nggak tahu nih, bener atau enggak sih yang dia bilang, yang seperti kayak Ustadz itu ceritain. Saya juga ada cerita, mungkin semua udah tahu cerita yang ada seorang pelacur kasih minum anjing terus dia masuk surga. Itu orang-orang tuh cuma ngambil gitu aja. Tuh lihat aja pelacur aja bisa masuk surga. Tapi di balik cerita itu saya pernah dengar dari ustadz saya bahwa ceritanya tuh panjang sekali sampai dia bisa masuk surga, bukan karena kasih air aja, keikhlasannya bla 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 gitu kan. Nah terus jadi kita ini yang nggak belajar fikih itu gimana untuk menanggapi orang-orang yang di grup asal ngomong bid'ah tuh. Apa kita diem aja karena kita nggak tahu atau gimana? Terus saya juga mau nanggepin tadi ada sedikit mengenai Oci. Ustadz kan bilang berani nggak dia sholat dengan itu? Karena saya dengar juga dari ustazah saya, pakaianmu itu adalah pakaian sholat. Jadi apa yang kamu pakai itu kamu pergi sholat. Di sini juga begitu. Saya pakai begini, saya ke masjid langsung saya sholat. Sama aja kayak di Masjidil Haram kan juga gitu. Orang datang langsung sholat. Nggak ada orang pakai mukena kayak di Indonesia kan. Mukena dulu ganti seperti itu. Iya kayak gitu benar. Jadi ya balik lagi tadi pertanyaannya yang pertama ya tentang kan kita nggak belajar fikih gitu ya. Terus gimana cara kita menanggapi? Begini Bu, ini yang nulis juga dia kan nggak belajar fikih juga. Jadi agak susah. Sama-sama nggak belajar, kita ngeributin sesuatu yang kita nggak nguasain. Kan repot itu Bu, ya kan? Nah gitu. Solusinya apa? Ya solusinya belajar fikih. Belajar fikih.
Memang kalau belajarnya dalam arti masuk kampus, kuliah, S1 yang benar gitu ya susah lah ya kan. Tapi nggak masalah ya, nggak masalah kenapa? Karena sekarang dalam dunia apa namanya media media maju modern ya, kita ada YouTube, kita ada e-learning apa dan sebagainya itu semua bisa gitu dilakukan. Tinggal ya jangan salah gitu. Ya contoh-contoh gini misalnya. Dalam banyak hal tuh saya sering misalnya nonton konten-konten para dokter dalam bidang kedokteran. Emang dia dokter gitu kan. Jadi memang dia pakar di bidang kedokteran itu gitu kan. Ada beberapa acara di TV dulu kayak gitu atau di sekarang banyak para dokter yang bikin konten gitu kan. Emang dia dokter, memang dia pakar di bidang itu. Nggak salah kan kalau saya nonton YouTube-nya, saya subscribe dan sebagainya karena memang dia pakarnya gitu. Kalau dalam dunia kedokteran, kalau dalam dunia otomotif gitu, ya Fitra Eri lah paling enggak gitu kan. Dia sih bukan pakar mesin, bukan yang bikin mobil, tapi sebagai apa penikmat mobil gitu kan. Banyak lah gitu ilmu-ilmunya yang dia tahu gitu. Waktu ngebahas Rubicon juga cakep tuh sampai Deddy Kobuzer aja beli Rubicon gara-gara dia gitu kan. Padahal dia nggak punya mobil Rubicon juga pada dasarnya gitu. Tapi kepakaran seseorang dalam satu bidang ketika dia bikin konten itu bisa kita manfaatkan. Nah, balik lagi ilmu fikih itu juga sekarang saya udah minta nih kepada banyak para ustadz teman-teman saya juga yang kita satu alma mater pada bikin dong konten tentang ilmu fikih gitu. Biar banyak nih orang yang butuh kan mereka nggak bisa kuliah kayak kita. Tapi kita lah yang nge-share ilmu kita gitu kan. Nah, maka saya tuh bikin sebuah institusi namanya Rumah Fikih Indonesia. Rumah Fikih Indonesia. Maksudnya apa? Ya kita beramal lah, ya kan kita bagi-bagi ilmu kita yang kita pelajari bertahun-tahun itu jangan ngendep gitu doang. Yuk pada kita bikin konten gitu. Nah, saya tuh bikin tuh apa namanya YouTube gitu ya dengan teman-teman namanya Sekolah Fikih Live. Gitu. Setiap hari itu ba'da subuh sama ba'da isya gitu ya. Setiap hari kita bahas tentang ilmu fikih dan sebagainya secara mendalam. Nah, itu salah satu contohnya. Atau Ibu bisa baca literatur. Perbanyak literatur itu penting juga ya kan karena namanya orang kuliah pasti baca buku dong ya kan. Nah, saya juga bilang sama teman-teman, ayolah pada nulis gitu kan. Kita dulu emang belajarnya pakai bahasa Arab nih, kitab-kitabnya Arab semua. Tapi kan orang Indonesia kebanyakan nggak bisa bahasa Arab. Kalau kita paksa, ayo lo belajar bahasa Arab dulu, nahu, sorob, apa segala macam. Ya, keburu tua, belum bisa-bisa juga. Ini butuh yang langsung instan, langsung pada poinnya apa. Nah, maka tadi saya bilang, saya tuh alhamdulillah atas izin Allah nulis buku ya, judulnya Fikih Sholat, Fikih apa, dan sebagainya. Dari awal itu fikih gitu kan. Jadi silakan nanti bacalah buku-buku yang kait, nggak harus buku saya sih. Banyak para ustadz yang ahli fikih, mereka menulis gitu. Nah, masalahnya kan sekarang gini, yang tadi ya, Ibu kan ikut medsos tuh ya kan, sering dibilang, wah bid'ah, bid'ah, bid'ah. Nah, kalau menurut saya, bagusnya Bu, kalau yang suka begitu, Ibu resign aja. Resign. Maksudnya, nggak ada gunanya ngajak ngomong orang yang dia tuh merasa dirinya paling pinter, lalu kemudian orang semua disalah-salahin semua. Ibu keluar aja dari grup itu. Itu ide saya, saran saya sih Bu. Kenapa? Daripada pusing mikirin kayak gitu, dijawab juga nggak akan ada gunanya. Gitu. Masalahnya saya tahunya gini Bu, ada banyak teman-teman saya juga, SMA 3 juga gitu kan. Itu dia ikut grup apa gitu kan, dia berdebat gitu kan. Begitu dia kalah nanya ke saya. Begitu kalah nanya ke saya, ujung-ujung saya yang diadu gitu kan. Saya bilang, udahlah ngapain lo nanggepin yang kayak gitu-gitu, itu orang pikirannya udah kayak gitu, udah dari awal udah mencleng gitu loh. Berhenti ikut grupnya mereka, keluar, bilang aja, salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita semua sama-sama masuk surga, amin. Sampai di sini, insya kapan-kapan kita ketemu lagi gitu kan. Udah berhenti dari yang kayak gitu-gitu. Wah, ini ikut medsos lah, enggak aja yang isinya udah enggak bener. Udahlah keluar aja berhenti gitu kan. Karena emang mereka pinternya gitu. Semua orang dihubungin terus semua disalah-salahin dan sebagainya. Kita tuh jadi ketar-ketir sendiri gitu, disalah-salahin mulu gitu kan. Berhenti aja udah gitu. Ikuti aja yang udah jelas nih rujukannya. Oh, ini Ustadz ahli fikih. Ya udah ikut aja. Kalau dia punya grup, kalau dia punya apa, ikuti aja. Karena emang itu udah jadi gitu.
Nggak usah ikut yang ribut-ribut melulu tiap hari salah, berhenti aja keluar gitu. Nggak salah, nggak wah memutus silaturahmi, enggak. Silaturahmi kan tidak harus pakai medsos gitu. Wah memutus dakwah, enggak juga. Dakwah kan bukan cuma lu doang yang bisa dakwah. Banyak ulama yang ahli dalam bidangnya yang bisa berdakwah, yang lebih penting untuk kita prioritaskan ketimbang dengerin celoteh yang nggak jelas, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit salah. Ya, kalau menurut saya ibu berhenti aja lah ikut-ikut kayak gitu. Ngapain sih ikut-ikut komunitas? Saya tuh nggak punya loh komunitas yang dikit-dikit bilang bid'ah apa, karena saya tahu yang bikin tuh teman saya juga, semprul juga orangnya gitu, orang dulu kuliah nyontek juga sama saya gitu, cuman belagu aja di depan teman-temannya, di depan orang awam belagu gitu. Salah begitu ketemu saya, lu tuh yang bikin konten kayak gitu ya, sini lu gue jitak kepala lu, ada aja lu ngajarin orang nggak bener gitu. Iya kan. Nah, jadi ya udahlah berhenti aja ngikutin kayak gitu-gitu, ya kan, nggak usah kelompok-kelompok salafi, kelompok apa, udah berhenti. Selesai, udah wassalam sampai di sini kita, nggak ada hubungan gitu. Ngaji aja yang benar nih, ustadznya udah benar nih ngajarin ilmu fikih, mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Maliki, Hambali, udah itu aja yang kita ikutin. Biar hidup kita aman, nyaman gitu. Nggak ribet dengan urusan bid'ah dan sebagainya gitu. Oke ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz, teman-teman semua. Waktu sudah di penghujung Pak Ustadz ya, tinggal mau. Oh iya, udah mau jam 12 tuh. Udah aus juga lagi ya. Kiai Dr. Ahmad Sarwat, kami sampaikan banyak terima kasih atas kajian ilmu yang diberikan pada kami semuanya. Semoga ilmu tersebut bisa bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Acara demi acara juga saya sampaikan ke teman-teman semua yang hadirin, bila ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Pak Ustadz, kami persilakan untuk pimpin doa sekaligus menutup pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih.